Ada satu momen dalam sejarah militer yang lebih menunjukkan kesenjangan antara kekuatan udara Amerika dan armada Iran yang menua daripada hampir apapun yang lain. Tapi itu tidak terjadi selama konflik di Timur Tengah yang dimulai pada tahun 2023. Tidak, ini terjadi satu dekade sebelumnya pada tahun 2013 di atas perairan internasional Teluk Persia. Dan tidak hanya seluruh insiden itu yang mempertemukan jet tempur Amerika yang sudah tua yang diterbangkan oleh Iran melawan salah satu jet tempur Amerika paling canggih pada masanya hanya berlangsung beberapa menit, tetapi juga berakhir tanpa satupun tembakan dilepaskan. Apa yang membuatnya sulit dipercaya? Kamu akan tahu segera. Sekarang untuk memahami mengapa pertemuan itu luar biasa dan apa yang diungkap tentang situasi militer Iran. Hari ini kita harus menelusuri kembali sejarah bagaimana Iran akhirnya menerbangkan jet-jet Amerika tua melawan lawan yang lebih modern sebelum insiden itu terjadi. Pada akhirnya, ini adalah kisah geopolitik global dan situasi tidak nyaman yang dialami Iran selama beberapa dekade terakhir. Tapi mari kita mulai dengan insiden tersebut. Saat itu, bulan Maret 2013. Sebuah drone MQ-1 Predator milik Amerika sedang melakukan misi pengawasan dan pengintaian sekitar 16 mil dari pantai Iran di wilayah udara internasional. Predator sama sekali bukanlah pesawat tempur. Ini platform ramping bertenaga baling-baling dirancang untuk pengamatan, pengawasan, dan kemungkinan serangan terarah. Meskipun diklasifikasikan sebagai kendaraan tempur udara tak berawak, kemampuan tempur sebenarnya adalah peluncuran rudal jarak jauh dengan rudal udara ke udara, bukan pertempuran jarak dekat. Drone memang tidak secepat pesawat, dengan kecepatan maksimum 135 mil per jam. Tetapi drone ini mampu mengamati banyak hal, sehingga menjadi target. Sekarang setelah mendeteksi drone tersebut, Angkatan Udara Iran mengerahkan 2 jet F-4 Phantom untuk menjegatnya. Phantom adalah pesawat supersonik bermesin ganda dengan profil yang khas seperti hiu dan memiliki sejarah yang sudah ada sejak akhir tahun 1950-an. Pada masanya, pesawat ini adalah andalan kekuatan udara Amerika selama era Vietnam dan merupakan jet yang diterima Iran dalam jumlah besar dari Amerika Serikat sebelum segalanya berubah pada tahun 1979. Pada tahun 2013, pesawat-pesawat yang sama itu, yang kini mendekati usia 50 tahun, merupakan salah satu yang terbaik yang dimiliki Iran dalam armadanya. Negara itu secara teknis masih memiliki sekitar 40 F-14 pesawat tempur superioritas udara generasi lebih baru dan lebih baik. Namun, F-4 dianggap lebih lincah. Ada juga kemungkinan Iran mempertimbangkan untuk menggunakan pesawat yang lebih tua sebagai cara untuk meminimalkan risiko dan keausan pada pesawat yang lebih baru dan lebih canggih, terutama karena ancamannya hanyalah sebuah drone. 2 dari mereka terbang mendekati Predator, 1 tetap di belakang, dan 1 lagi maju untuk intersepsi. Kedua pilot Iran itu tidak tahu sudah ada pilot lain di atas sana. Letnan Kolonel Kevin Satterfield dengan nama sandi Showtime sedang menerbangkan F-22 Raptor di dekat situ, ditugaskan untuk mengawal Predator. Sebagai bagian dari kebijakan yang diam-diam diadopsi Angkatan Udara Amerika Serikat setelah insiden sebelumnya pada tahun 2012, ketika sepasang jet serang darat Su-25 Iran menembaki sebuah drone di wilayah udara internasional. Sejak saat itu, Amerika tidak lagi mengirim drone melewati teluk tanpa pengawalan. Kadang-kadang pengawalnya adalah sepasang FA-18 Super Hornet dari kapal induk terdekat. Pada hari itu pengawalnya adalah sebuah F-22. F-22 adalah hasil dari program yang dimulai pada tahun 1980-an ketika para perencana pertahanan Amerika mulai khawatir tentang program pesawat Soviet dan membutuhkan pesawat tempur yang lebih unggul untuk menghadapinya. Hasilnya adalah program Advanced Tactical Fighter yang akhirnya menghasilkan Raptor dan pesawat itu mulai beroperasi pada tahun 2005. Hingga kini pesawat ini masih dianggap sebagai pesawat tempur superioritas udara terbaik yang pernah dibuat. Pesawat ini sejak awal dirancang agar tak terlihat. Setiap sudut, setiap permukaan, setiap rongga internalnya direkayasa untuk memantulkan gelombang radar menjauh dari penerima musuh. 2 mesin Pratt & Whitney F-119 kembar menghasilkan daya dorong cukup untuk menembus penghalang suara. Kemampuan ini disebut Super Cruise. Pesawat ini bisa mempertahankan kecepatan tinggi tanpa afterburner, tanpa konsumsi bahan bakar besar dan jejak inframerah yang ditimbulkan afterburner. Pesawat ini menyimpan senjata di ruang senjata tersembunyi yang hanya terbuka sepersekian detik saat pertempuran, lalu menutup kembali untuk menjaga profil silumannya. Avioniknya memakai fusi sensor dan sistem peperangan elektronik yang memberi pilot gambaran medan perang tak tertandingi pesawat lain. Meskipun F-4 menerima beberapa langkah modernisasi, impor terakhir dari Amerika Serikat terjadi pada awal tahun 1970-an, 40 tahun sebelum insiden tersebut. Dan ya,
Iran terus menggunakan desain dari Tiongkok, Rusia, atau bahkan desain dalam negeri untuk memodifikasi platform F-4E yang sudah menua. Namun faktanya, F-4 masih merupakan pesawat tempur generasi ketiga, sedangkan F-22 termasuk dalam generasi kelima. Saat Showtime mengamati F-4 terdepan mendekati Predator, dia menunggu. Kemudian dengan keyakinan bahwa jetnya praktis tak terlihat oleh radar Iran, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengarahkan Raptor-nya ke bawah F-4 cukup dekat untuk melihatnya dengan jelas. Dan yang lebih penting lagi, cukup dekat untuk melihat stasiun senjata dan menilai apa yang dibawa oleh pilot Iran itu. Pilot Iran itu sama sekali tidak tahu bahwa ini sedang terjadi. Sistem siluman Raptor bekerja persis sesuai fungsinya. Showtime memeriksa muatan senjata, mundur dan melakukan aksinya. Dia membelok ke kiri, naik, lalu dengan perlahan membawa jetnya di samping F-4 dan muncul di penglihatan samping pilot Iran itu, seolah-olah muncul entah dari mana. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya pilot Iran saat duduk tenang di kokpit, lalu tiba-tiba melihat pesawat tak terlihat kini berada di sampingnya. Showtime lalu mengubah semuanya jadi pertunjukan. Ia menekan radio, menghubungi pilot Iran dan berkata, "Sebaiknya Anda pulang saja." Dan memang mereka melakukannya. Kedua F-4 itu langsung berbalik dan pergi tanpa ada pertempuran atau eskalasi apapun. Seluruh misi itu berubah menjadi demonstrasi yang relatif tenang tentang seperti apa kekuatan udara generasi kelima saat beroperasi melawan armada lama. Sekarang, untuk memahami mengapa kesenjangan itu begitu besar dan mengapa Iran tetap bergantung pada pesawat yang sudah menua. Pada saat Showtime sedang belajar terbang, kita perlu memeriksa kedua mesin itu secara detail, lalu menelusuri sejarah panjang Iran hingga berada di posisi ini. F-4 Phantom II pertama kali terbang pada tahun 1958. Pesawat ini dirancang McDonnell Aircraft Corporation, kemudian McDonnell Douglas, untuk Angkatan Laut AS Serikat sebagai pencegat pertahanan armada dan berkembang menjadi salah satu jet paling serbaguna dan paling banyak digunakan di era Perang Dingin. Selama Perang Vietnam, Angkatan Laut dan Udara menggunakan pesawat ini untuk misi seperti demonstrasi superioritas udara, serangan darat, dan pengintaian. Pesawat ini dapat melaju hingga Mach 2,23 di ketinggian, menjadikannya salah satu yang tercepat saat itu. Namun yang terpenting, pesawat ini sangat bertenaga. Pesawat ini hanya memiliki sedikit keterbatasan yang baru terlihat dalam pertempuran nyata. Versi awalnya tidak memiliki senjata internal, mencerminkan doktrin yang ternyata terlalu optimis tentang keandalan rudal udara ke udara. Senjata tersebut kemudian ditambahkan. Namun selama beberapa tahun, pesawat ini menjadi salah satu yang paling lemah dalam pertarungan jarak dekat karena mengandalkan rudal. Jet ini juga butuh perawatan intensif. Dan radarnya yang canggih saat itu adalah piringan besar yang dipindai mekanis, sehingga penampang radar besar dan mudah terganggu atau di-jamming. Meskipun pada akhirnya hal ini membuat pesawat tersebut ditakuti, pada tahun 1970-an, Phantom sudah mulai digantikan dalam layanan Amerika oleh platform yang lebih khusus. F-15 Eagle mengambil alih peran superioritas udara pada tahun 1976. F-16 Fighting Falcon hadir untuk tugas multiperan pada tahun 1978. Phantom perlahan dipensiunkan dari layanan garis depan Amerika dan akhirnya dihentikan sepenuhnya pada pertengahan 1990-an. Saat ini Angkatan Udara Amerika Serikat terutama menerbangkan F-22 dan F-35, sementara pesawat yang lebih tua seperti F-15 dan F-16 masih digunakan karena biaya operasionalnya yang lebih rendah dan untuk menghindari penggunaan pesawat baru pada misi yang tidak terlalu penting. Satu-satunya tempat F-4 di tanah Amerika adalah di museum. Namun di Iran, jet-jet yang sama itu masih beroperasi, setidaknya di atas kertas, karena Iran tidak memiliki cara untuk menggantinya. Sebagai perbandingan, F-22 Raptor merupakan hasil dari 60 tahun kemajuan rekayasa penerbangan. Penampang radar F-22 diperkirakan setara dengan kelereng baja, hanya sebagian kecil dari apa yang ditampilkan pesawat tempur generasi keempat modern pada radar musuh, dan merupakan pengurangan yang sangat besar serta sulit dipahami dibandingkan dengan Phantom. Fusi sensornya mengintegrasikan informasi dari radar miliknya sendiri, sensor inframerah pasif, serta input data yang terhubung dari pesawat lain dan stasiun darat. Ini memberi pilot gambaran terpadu yang telah disintesis, bukan sekedar data mentah dari sistem terpisah. Sistem penargetan pesawat ini mampu melacak beberapa target sekaligus, menyerang dari jarak jauh dengan rudal AIM-120 AMRAAM dari ruang senjata internal, dan tetap tak terdeteksi oleh pesawat lawan. Dalam pertempuran luar jangkauan visual, pilot F-4 Iran bisa jadi tak menyadari kehadiran F-22 di wilayah udara yang sama hingga rudal sudah ditembakkan. Bahkan dalam pertempuran jarak dekat, Raptor tetap dominan.
Nozzle vektor dorong memungkinkan pesawat mengarahkan ulang gas buang mesin untuk mengendalikan orientasi tanpa tergantung kecepatan udara, sehingga manuver di kecepatan rendah jadi lebih baik. Jika sebuah F-4 terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan F-22, pesawat itu akan langsung dikalahkan oleh manuver F-22 yang jauh lebih agresif. Namun pesawat itu juga pasti terdeteksi sebelum sampai ke pertarungan. Lalu mengapa Iran masih menggunakan F-4 hingga kini? Intinya, mereka dan Amerika Serikat sudah tidak berteman lagi. Sebelum tahun 1979, Iran sebenarnya memiliki hubungan yang cukup positif dengan Amerika Serikat yang juga mencakup perdagangan peralatan militer. Syah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, adalah sekutu dekat Amerika selama Perang Dingin, dan pemerintahan Amerika Serikat yang silih berganti melihat militer Iran yang kuat sebagai kekuatan penstabil di wilayah yang hampir selalu berada di ambang perang besar. Jadi, senjata-senjata Amerika mengalir ke Iran dalam jumlah besar, termasuk tank, helikopter, kapal angkatan laut, dan pesawat terbang. Akibatnya, Angkatan Udara Kekaisaran Iran menurut standar regional diperlengkapi dengan sangat baik. Pada puncaknya, Iran mengoperasikan lebih dari 200 F-4 Phantom dalam berbagai varian bersama dengan pesawat tempur seperti F-5 Tiger, dan bahkan telah memesan F-14 Tomcat yang saat itu merupakan pesawat pencegat Angkatan Laut bersayap ayun tercanggih yang kemudian menjadi terkenal melalui film Top Gun. Sekitar 80 F-14 benar-benar telah dikirim sebelum revolusi. Iran juga menerima beberapa suku cadang, jalur pasokan, dan yang lebih penting lagi, pelatihan. Instruktur Amerika melatih pilot Iran dalam taktik dan pemeliharaan pada level yang hanya disaingi sedikit negara di kawasan itu. Lalu terjadi revolusi Islam. Pada tahun 1979, Shah Pahlavi digulingkan. Kedutaan besar Amerika diambil alih dan 52 diplomat ditahan sebagai sandera selama 444 hari. Hubungan antara Washington dan Teheran runtuh dalam semalam dan jalur pasokan senjata pun terhenti. Tak lama setelah itu, suku cadang pun habis. Dan setelah para penasihat Amerika pergi pada awal revolusi, Angkatan Udara Iran pun memiliki salah satu armada paling modern di Timur Tengah, namun sama sekali tidak punya cara untuk mempertahankannya. Waktu benar-benar tidak bisa lebih buruk bagi Iran. Dalam setahun, Irak menyerang. Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 adalah konflik yang melelahkan dan katastrofik yang menelan ratusan ribu nyawa di kedua belah pihak. Angkatan Udara Iran berjuang keras selama perang. F-14 dan F-4 tampil lebih baik dari perkiraan meski krisis pasokan. Namun kerugian armada tetap parah. Beberapa pesawat hilang saat pertempuran, lainnya dibongkar demi suku cadang agar sisanya tetap bisa terbang. Di akhir perang, armada yang dulunya ratusan kini hanya tersisa sedikit. Dan pesawat yang masih ada sudah tua serta makin sulit dirawat. Pertanyaan jelasnya, mengapa Iran tidak bisa langsung mengganti pesawat-pesawat ini? Sudah lebih dari 4 dekade sejak revolusi. Anda mungkin berpikir Iran bisa mendapatkan jet modern dari Rusia atau Tiongkok selama waktu itu. Jawabannya lebih rumit daripada yang terlihat. Dan ini menyentuh inti dari situasi militer Iran yang sebenarnya. Sebelum membahas ini, pastikan berlangganan The Military Show. Kami menyediakan analisis mendalam tentang peristiwa sejarah serta melacak perkembangan terbaru dalam geopolitik global. Untuk menjawab mengapa Iran masih memakai F-4 usang, mari mulai dari Rusia yang sering dianggap pelindung Iran dan penyeimbang pengaruh Amerika di kawasan. Dan memang ada benarnya, karena Rusia telah menjual sistem rudal permukaan ke udara kepada Iran, termasuk S-300, yang secara signifikan meningkatkan pertahanan udara berbasis darat Iran. Kepentingan Rusia dan Iran juga sejalan di Suriah untuk menentang tatanan barat di kawasan sekitar Israel. Namun, hubungan ini memiliki batasan penting yang sering diabaikan. Rusia sangat enggan menjual pesawat tempur modern kepada Iran. Alasannya bersifat strategis. Moskow memiliki kepentingan regionalnya sendiri yang harus dijaga keseimbangannya. Setelah tahun 1990, Israel menjadi pembeli utama gas alam Rusia, tren yang baru berakhir setelah sanksi pada tahun 2022. Itu artinya Israel dapat berpengaruh besar di Moskow. Memberi Iran pesawat tempur modern akan memicu komplikasi serius dengan Israel, negara-negara Teluk, dan posisi diplomatik Rusia secara umum. Penjualan S-300 sendiri tertunda selama bertahun-tahun karena tekanan seperti ini. Dan jet tempur seperti MiG-29 atau Su-30 umumnya akan memodernisasi kekuatan udara Iran dan secara tidak langsung menciptakan lebih banyak tekanan terhadap Israel. Rusia juga pada dasarnya harus berhati-hati terhadap kekuatan barat di kawasan tersebut. Jika ISIS dan sekutunya menilai Rusia melampaui batas di Timur Tengah, Rusia bisa mendapat sanksi lebih berat.
Tentu saja, semua ini menjadi tidak relevan pada tahun 2014, tetapi sentimen itu tetap ada sebelumnya. Pada tahun 2022, Rusia secara prinsip setuju untuk memasok pesawat tempur Su-35 ke Iran. Namun hingga tahun 2025, belum ada pengiriman pesawat operasional yang dikonfirmasi. Beberapa dokumen yang bocor menyebutkan bahwa Rusia sedang membangun hingga 16 pesawat yang dijadwalkan untuk dikirim antara tahun 2025 dan 2027. Dan pesawat-pesawat tersebut sudah dibayar. Namun situasi perang Ukraina telah membuat ekspor militer Rusia ke negara lain menjadi jauh lebih rumit. Tiongkok juga telah memasok dalam jumlah terbatas sistem-sistem yang relatif sudah usang. Iran telah berupaya mengembangkan pesawatnya sendiri di dalam negeri. Haise-Kosa, sebuah pesawat tempur ringan yang diklaim berasal dari FF-5 Amerika, telah gencar dipromosikan. Penilaian independen menunjukkan bahwa pesawat ini tidak menawarkan banyak hal di luar apa yang sudah disediakan oleh FF-5 asli. Iran juga telah mencoba meningkatkan FF-14 dan FF-4 yang sudah ada dengan komponen dan modifikasi buatan lokal. Tetapi kerangka dasar pesawatnya masih sama seperti yang dikirim sebelum tahun 1979. Apapun modifikasinya, Anda tidak benar-benar bisa memperbarui aerodinamika, penampang radar, atau arsitektur sistem inti dari jet yang dirancang tahun 1960-an tanpa pada dasarnya membangun pesawat baru. Hasilnya adalah Angkatan Udara yang masih mencantumkan F-4 Phantom, F-14 Tomcat, F-5 Tiger, MiG-29, dan F-7 buatan Tiongkok dalam inventarisnya. Namun pada prakteknya, hanya sebagian kecil dari pesawat-pesawat itu yang benar-benar beroperasi dalam kondisi siap tempur. Meskipun perkiraan jumlah armada pesawat tempur Iran bervariasi, analis pertahanan kredibel menyebut jumlah pesawat yang benar-benar dapat dipertahankan dalam operasi tempur bertempo tinggi jauh lebih sedikit dibandingkan yang diterima sebelum revolusi. Suku cadang sangat langka dan perawatan pun sulit dilakukan. Pada Februari 2026, sebuah F-4 Iran jatuh saat penerbangan latihan rutin di Provinsi Hamadan, menewaskan salah satu dari dua awak yang berada di dalamnya. Insiden ini melibatkan F-4 yang masih menjalani misi pelatihan pada 2026 dan mengalami kecelakaan karena rangka pesawat berusia 50 tahun tanpa pengganti. Namun, perlengkapan hanyalah sebagian dari cerita. Dimensi lainnya dan mungkin yang lebih penting dalam jangka panjang adalah pelatihan. Dan di sini, kesenjangan antara Amerika Serikat dan Iran sama mencoloknya. Pilot tempur Amerika menjalani pelatihan yang paling intensif dan terstruktur di dunia. Itu dimulai dengan pelatihan dasar pilot yang sendiri sudah sangat ketat. Lalu dilanjutkan dengan kursus pelatihan senjata khusus yang dibangun dari pengalaman tempur bertahun-tahun, sesi evaluasi dan pengembangan doktrin. Sekolah Senjata Tempur Angkatan Udara Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Udara Nellis, Nevada, yang dikenal secara lokal sebagai padanan Top Gun di Angkatan Udara, telah menyempurnakan taktik pertempuran udara selama dekade, menggabungkan pelajaran dari tiap pertempuran dan latihan ke dalam pengetahuan yang selalu diperbarui. Para pilot Amerika secara rutin melawan pesawat lawan dalam pelatihan tempur udara realistis melawan pesawat tak sejenis. Artinya, mereka menerbangkan jet mereka melawan pesawat lain. Taktik ini sengaja mensimulasikan tindakan pilot musuh, sehingga saat pertemuan nyata, mereka sudah mengenal taktik tersebut. Yang penting, Angkatan Udara Amerika Serikat sudah menerbangkan F-4 Phantom. Para pilot telah mengoperasikan, berlatih, dan memahami kelebihan serta kekurangannya. Para pilot yang pindah dari Phantom ke Eagle lalu ke Raptor memiliki pengetahuan mendalam tentang cara mengendalikan F-4 batasannya, serta apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan pilot di kokpit. Saat showtime mendekati F-4 Iran pada 2013, pemahaman Amerika tentang pesawat itu telah diwariskan beberapa generasi. Taktik yang digunakan oleh Iran, rentang performa tempat mereka beroperasi, kendala yang mereka hadapi, semua itu sangat dikenal oleh pihak Amerika. Orang Iran menerbangkan pesawat yang sudah dipahami dan dilampaui Amerika puluhan tahun lalu. Sebaliknya, program pelatihan pilot Iran telah beroperasi di bawah kendala yang sangat berat sejak tahun 1979. Para penasihat Amerika yang membangun infrastruktur pelatihan awal pergi setelah revolusi dan tidak pernah kembali. Perang dengan Irak menewaskan pilot berpengalaman dan mengganggu kesinambungan institusi. Isolasi internasional telah membatasi akses ke latihan gabungan berskala besar dan realistis yang menjaga ketajaman angkatan udara. Para pilot Iran tidak berlatih melawan F-22, mereka juga tidak berlatih melawan F-35. Mereka hanya berlatih melawan sesama pilot dengan pesawat tua dan jam terbang terbatas, bersiap menghadapi ancaman yang belum pernah benar-benar mereka hadapi dan tak bisa mereka simulasikan secara realistis. Insiden pada tahun 2013 menggambarkan semua hal ini dengan sangat jelas.
Para pilot Iran sama sekali tidak tahu bahwa F-22 ada di sana sampai Showtime memutuskan untuk menampakkan dirinya. Radar mereka tidak melihatnya, sistem mereka tidak mendeteksinya. Latihan mereka tidak mempersiapkan mereka untuk menghadapi pesawat yang bisa beroperasi tanpa terlihat di tengah formasi mereka, lalu tiba-tiba muncul di samping mereka. Lalu ada aspek psikologis dari sebuah pesawat yang tiba-tiba muncul entah dari mana, tepat di samping Anda, dari sebuah platform yang bahkan sensor terbaik Anda pun tidak dapat mendeteksinya. Hal itu pasti menimbulkan rasa kaget dan membuat mundur seketika. Itulah yang benar-benar terjadi. Intinya, kekuatan militer tidak hanya bergantung pada anggaran terbesar atau kemauan politik terkuat, tapi juga pada waktu. Membangun angkatan udara yang koheren, berkelanjutan, dan sehat secara institusional dengan pesawat modern, jalur pelatihan yang matang, memori kelembagaan yang lahir dari pengembangan berkelanjutan, serta pengalaman operasional nyata membutuhkan waktu puluhan tahun. Amerika Serikat telah mempertahankan kesinambungan itu tanpa terputus sejak Perang Dunia Kedua. Perkembangannya dimulai dari F-4 Phantom ke F-15, lalu ke F-16, F-22 hingga F-35, dengan setiap generasi mengadopsi pelajaran dari generasi sebelumnya. Iran mengalami gangguan pada perkembangan itu secara tiba-tiba pada tahun 1979, dan sejak saat itu tidak pernah mampu membangunnya kembali. Pesawat-pesawat berhenti, pelatihan berhenti, rantai pasokan terhenti, dan sementara waktu terus berjalan serta teknologi penerbangan terus berkembang di seluruh dunia, Angkatan Udara Iran terhenti pada satu titik tertentu. Jadi, orang Iran pulang hari itu bukan karena kurang berani atau melakukan kesalahan. Kesenjangan antara yang mereka terbangkan dan yang terbang di samping mereka terlalu lebar untuk dijembatani. Lockheed Martin F-35 Lightning 35B adalah keajaiban rekayasa modern. Menggabungkan kecepatan supersonik, teknologi siluman, dan jaringan sensor yang belum pernah ada sebelumnya, pesawat ini lebih seperti superkomputer terbang daripada jet tempur biasa. Namun 2 dari 3 versi pesawat tempur ini, yaitu F-35B dan C, selalu memiliki kekurangan besar yang cukup jelas yang terlihat sejak pandangan pertama. Sebuah meriam sebesar bak mandi yang dipasang di perut pesawat. Meriam itu memperlambat akselerasi F-35 dan memperbesar penampang radarnya, sehingga merugikan baik kelincahan maupun kemampuan silumannya. Namun entah bagaimana, militer Amerika berhasil mengubah sesuatu yang tampaknya merupakan kesalahan besar menjadi keunggulan paling mematikan dari pesawat itu. Untuk memahami bagaimana dan mengapa hal ini terjadi, kita harus mundur sejenak. Bahkan beberapa dekade ke belakang ke masa Perang Vietnam. Pada pertengahan tahun 1960-an, McDonnell Douglas F-4 Phantom II adalah salah satu pesawat paling menonjol dan paling sering terlihat di langit Vietnam Utara. Dengan 9 hardpoint eksternal, F-4 memiliki kemampuan untuk membawa hingga 18.650 pon atau 8.500 kg senjata, termasuk berbagai rudal udara ke udara dan udara ke permukaan. Namun pada awalnya, pesawat ini tidak dilengkapi dengan kanon internal, meskipun beberapa variannya kemudian membawa port senjata eksternal. Menurut para insinyur yang merancangnya, pesawat ini tidak membutuhkannya karena sudah dilengkapi dengan rudal Sparrow berpemandu radar dan Sidewinder pencari panas, sehingga seharusnya bisa menghancurkan target sebelum musuh sempat berpikir untuk melawan. Setidaknya, itu teorinya. Namun kenyataannya, hal itu tidak sesuai harapan. Sebagai contoh, AIM-9B Sidewinder sangat jauh berbeda dari rudal udara ke udara modern yang sangat presisi dan bisa ditembakkan lalu dilupakan. Rudal ini memiliki banyak keterbatasan, seperti jangkauan efektif maksimum hanya 3 mil laut, atau fakta bahwa rudal ini hanya bisa mengunci gas buang target jika berada tepat di belakangnya. Kepala pencari Sidewinder juga memiliki tingkat pelacakan sudut yang relatif rendah, hanya 11 derajat per detik, sehingga hampir sama sekali tidak efektif terhadap target yang melakukan manuver menghindar secara ekstrim. Rudal ini juga kesulitan dengan matahari dan awan, di mana pencarinya kadang-kadang salah mengira mereka sebagai target musuh. Dan semua masalah ini membuat Sidewinder pada tahun 60-an memiliki peluang menembak jatuh yang relatif rendah, sekitar 16%. AIM-7D Sparrow juga tidak lebih baik. Rudal udara ke udara ini memiliki jarak tembak minimum antara 3.000 hingga 5.000 kaki. Dan setiap kali rudal ditembakkan, pilot harus menjaga radar tetap terkunci pada targetnya selama seluruh perjalanan rudal tersebut. Itu tak akan berarti di wilayah udara aman tanpa perlawanan. Namun dengan adanya pesawat tempur musuh di udara dan potensi bahaya yang mengintai di balik setiap awan, sangat berisiko bagi para pilot ini untuk hanya terbang lurus dan berharap yang terbaik saat rudal mereka mendekati targetnya. Akibatnya,
probabilitas tembak jatuh dari rudal Sparrow generasi awal yang digunakan di Vietnam kurang dari 10%. Selain itu, aturan pelibatan mengharuskan pilot Aristu Serikat untuk mengidentifikasi secara visual setiap pesawat musuh sebelum menembaknya. Jadi mereka tidak bisa memanfaatkan jangkauan jauh dari senjata mereka. Mereka terpaksa mendekat dan menempatkan diri pada risiko yang lebih besar sebelum bahkan diizinkan untuk mengunci target. Akibatnya, pilot F-4 sering mendapati diri mereka dalam situasi pertempuran udara jarak dekat, tetapi tanpa senjata yang diperlukan untuk memenangkan pertempuran tersebut. Selain itu, banyak pilot belum mendapat pelatihan manuver tempur udara mendalam, sehingga sering kekurangan keterampilan dan perlengkapan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Mereka sering harus memperlambat pesawat ke kecepatan subsonik dan berusaha berada di belakang musuh. Tetapi seringkali jaraknya terlalu dekat untuk menembakkan rudal dengan efektif. Tidak heran jika banyak pilot yang mengeluhkan tidak adanya meriam pada pesawat-pesawat ini. Pilot Angkatan Laut AS John Cheshire menyebut ketiadaan senjata internal sebagai kesalahan terbesar F-4. Seraya berkata, pilot itu murah dan akan pergi kemanapun Anda arahkan. Saya butuh senjata dan sangat berharap memilikinya. Jenderal Korps Marinir John Daly juga mencatat semua orang di RF-4 berharap pesawat itu memiliki senjata. Akhirnya, desakan-desakan itu tak bisa lagi diabaikan. Phantom kemudian didesain ulang dengan pot senjata eksternal yang awalnya dipasang di badan pesawat sebelum seluruh rangka pesawat didesain ulang dengan meriam internal M61 Falcon. Sejak saat itu, para insinyur pesawat militer Amerika bersumpah untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Meski puluhan tahun tak ada kemenangan udara ke udara dengan kanon dan Lockheed Martin menyatakan era pertempuran jarak dekat telah berakhir, kanon tetap tercantum di setiap dokumen persyaratan operasional. Setiap kali sebuah pesawat tempur baru sedang dirancang, para insinyur selalu diberitahu untuk menyediakan ruang bagi semacam senjata, meskipun mungkin tidak akan pernah benar-benar digunakan. Kenapa? Karena itu adalah alat pencegah yang sangat berharga. Kanon tersebut secara efektif menghilangkan satu-satunya pilihan musuh untuk melawan rudal, yaitu mendekat dan bertarung jarak dekat. Ini bukan soal menimbulkan kerusakan atau menghancurkan target. Ini tentang mencegah lawanmu bahkan berpikir untuk mendekat terlalu dekat. Jadi, bahkan ketika sentuhan akhir sedang diberikan pada desain F-35 di awal tahun 2000-an, persyaratan dari program Joint Strike Fighter menetapkan bahwa pesawat itu harus membawa senjata. Dan bukan hanya senjata biasa, tapi yang mampu mencapai probabilitas penghancuran sebesar 35% terhadap kendaraan lapis baja ringan pada jarak miring 9.000 kaki. Senjata itu adalah GAU-22A, sebuah kanon Gatling 25 mm yang diproduksi oleh General Dynamics Ordnance and Tactical Systems dan didasarkan pada desain GAU-12U. Dengan berat 240 pon atau 104 kg dan mampu menembakkan hingga 3.300 peluru per menit. Ini peralatan besar dan berat, dan insinyur harus mencari cara memasangnya ke salah satu desain pesawat tempur siluman tercanggih di dunia. Anda tak harus jadi insinyur militer untuk tahu pilihan paling logis adalah memasang senjata ini di badan pesawat. Itulah yang dilakukan para desainer dengan F-22 Raptor misalnya, yang menyembunyikan senjatanya di dalam akar sayapnya. Jika dan ketika meriam perlu menembak, sebuah pintu jebakan akan terbuka dan 100 peluru per detik dilepaskan ke target yang terlihat sebelum pintu itu tertutup rapat, menjaga sifat siluman dan aerodinamis dari badan pesawat. Untuk F-35A, para desainer kurang lebih melakukan hal yang sama persis, menyembunyikan GAU-22A di dalam badan pesawat. Namun, untuk dua varian lainnya, yaitu F-35B dan C, hal itu tidak semudah itu karena satu alasan sederhana, tidak ada cukup ruang. F-35B adalah varian STOVL, Short Take-Off Vertical Landing, yang digunakan oleh marinir. Agar dapat lepas landas dari landasan kecil, pesawat ini memiliki kipas angkat di dalam bodinya bersama dengan modul putar 3 bantalan yang memakan banyak ruang sehingga hanya tersisa sedikit ruang. Tentu saja tidak cukup untuk menampung kanon Gatling yang relatif besar. Sementara itu, F-35C adalah jet kapal induk Angkatan Laut AS Serikat dan dilengkapi dengan roda pendaratan yang diperkuat serta hampir 20.000 pon atau 9.000 kg bahan bakar. Semuanya disimpan di dalam. Jumlah ini lebih banyak daripada varian F-35 lainnya. Sekali lagi, itu berarti tidak ada ruang tersisa untuk GAU-22A. Pilihan yang tersisa adalah menempatkan senjata di luar, memasangnya di bawah badan pesawat,
bukan di balik palka atau panel siluman, tapi terbuka dalam pot serat karbon besar untuk perlindungan. Dua pot serat karbon itu ada, dan keduanya dibuat oleh perusahaan Denmark bernama Therma. Ada GPU-9A untuk F-35B dan GPU-8A untuk F-35C. Sekilas, sangat sedikit yang masuk akal tentang pilihan desain ini. Bukan hanya terlihat canggung dan aneh, memiliki struktur besar seukuran bak mandi yang menempel di bagian bawah pesawat siluman tercanggih, yang harganya sekitar $110 juta per unit. Tapi pot senjata eksternal ini juga terbukti berdampak negatif pada performa jet tempur tersebut. Itu mengganggu desain aerodinamis jet, menambah hambatan udara dan drag pada badan pesawat yang sebelumnya mulus, ramping, dan terbentuk sempurna. Data menunjukkan bahwa F-35A membutuhkan tambahan 8 detik untuk berakselerasi dari kecepatan Mach 0,8 menembus penghalang suara dan mencapai Mach 1,2 yang juga dikenal sebagai akselerasi transonik jet tempur tersebut, dibandingkan perkiraan kinerja awal program itu. Sementara itu, F-35B dengan GAU-22 eksternal membutuhkan tambahan 16 detik untuk akselerasi transonik. Sedangkan F-35C yang memiliki tambahan berat dari Gatling gun eksternal ditambah sayap terbesar dan bahan bakar terbanyak membutuhkan waktu hingga 40 detik, 5 kali lebih lama dari F-35A. Meskipun ada masalah yang jelas, senjata eksternal ternyata lebih bernilai dan bermanfaat bagi militer Amerika Serikat daripada yang tampak sebelumnya. Sebelum membahas alasannya, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahas topik seperti ini setiap minggu. Untuk memahami mengapa senjata eksternal pada F-35B dan C bekerja lebih baik daripada kanon internal pada F-35A, kita harus mengenal senjata ini sedikit lebih baik. GAU-22A adalah kanon Gatling 4 laras dengan kaliber 25 mm. Senjata ini lebih besar daripada kanon Vulcan 20 mm yang digunakan pada F-22 dan F-16, namun lebih ringkas dibandingkan kanon Avenger 30 mm pada A-10 Thunderbolt II yang juga dikenal sebagai Warthog. Senjata ini menembakkan 55 peluru per detik dengan kecepatan 3.560 kaki per detik, yang berarti lebih dari 3 kali kecepatan suara. Dan kanon ini menghasilkan gaya mundur yang cukup besar, sekitar 3.700 pon atau hampir 16.500 Newton. Itu setara dengan gaya mundur dari sebuah mesin jet kecil yang mendorong badan pesawat ke belakang setiap kali pilot menarik pelatuk. Dan disinilah keunggulan dari pot eksternal mulai terlihat, karena pot ini dipasang di stasiun garis tengah dengan hardpoint yang terletak tepat di bawah tulang punggung pesawat tempur. Pot ini terhubung langsung ke balok struktural longitudinal utama F-35 yang merupakan titik pemasangan paling stabil di seluruh badan pesawat. Itu berarti ketika meriam eksternal ditembakkan, seluruh gaya recoil sebesar 3.700 pon terisolasi dari bagian pesawat lainnya. Gaya tersebut dialirkan melalui hardpoint ke balok struktural yang kuat, bukan mengenai bagian luar pesawat yang terbuat dari komposit, lapisan siluman, atau komponen internalnya. Senjata itu tetap menghentak saat ditembakkan, tetapi pot menyerap hentakan itu sehingga rangkap pesawat nyaris tak merasakannya. Untuk memahami mengapa hal itu sangat penting, kita harus membandingkan desain pot eksternal dengan meriam internal yang ada pada F-35A. Pada varian ini, senjata internal berada di lekukan sisi kiri badan pesawat di belakang pintu yang rata dengan permukaan badan pesawat. Desain tersebut mungkin berfungsi. F-22 misalnya memiliki meriam internal yang ditempatkan dengan cerdik sehingga gaya recoil diserap oleh akar sayap. Tapi itu tidak terjadi pada F-35A. Di sana, setiap kali senjata ditembakkan, gaya recoilnya langsung tersalurkan ke lapisan komposit pada bagian chain dan longeron pesawat, balok struktural penting yang membentang di sepanjang tepi tajam badan pesawat. Permukaan komposit itu tidak dirancang untuk menahan gaya sekuat itu, jadi permukaannya mulai retak. Lapisan siluman F-35A yang merupakan bagian penting dari desainnya mulai rusak. Karena hal ini, penggunaan meriam F-35A diawasi dengan ketat selama bertahun-tahun saat para insinyur mengatasi masalah getaran, akurasi, dan potensi kerusakan pada lapisan siluman pesawat. Para pilot masih berlatih menembak dengan meriam, namun militer telah mengambil banyak langkah pencegahan untuk mengurangi tekanan dan kerusakan pada lapisan pesawat. Itu bukan satu-satunya masalah. Selama bertahun-tahun, meriam pada F-35A juga disebutkan dalam evaluasi tahunan Pentagon sebagai tidak akurat. Dari tahun 2019 hingga 2023, senjata itu gagal memenuhi persyaratan akurasi operasional.
Mulai 2024 dan seterusnya, senjata itu secara teknis masih dianggap kurang akurat meski sudah efektif secara operasional. Sementara itu, meriam eksternal pada F-35B dan C tidak memiliki masalah-masalah ini. Berkat desain dan penempatannya, gaya mundur tidak berdampak negatif pada rangka pesawat dan tanpa risiko retak atau kerusakan struktural. Tidak ada pembatasan apapun terkait bagaimana, kapan, atau di mana senjata ini digunakan. Selain itu, senjata eksternal juga terbukti jauh lebih akurat. Itu sangat penting karena pesawat tempur ini sebenarnya tidak membawa banyak peluru. Mereka menggunakan peluru PDU-32U, Semi Armor Piercing High Explosive Incendiary Tracer atau SAPE-T, yang mampu menembus lapisan baja ringan dan meledak di dalam targetnya, membakar dari dalam keluar. Setiap jet dilengkapi dengan total 220 peluru dan sebuah pengontrol khusus membatasi jumlah peluru dalam setiap tembakan antara 30 hingga 50 peluru. Itu berarti setiap kali pilot menarik pelatuk, sekitar 40 peluru ditembakkan, sehingga mereka hanya bisa menarik pelatuk 5 atau 6 kali sebelum kehabisan amunisi. Itu bukan jumlah yang banyak, jadi sangat penting untuk memastikan setiap peluru berarti dan sebanyak mungkin tembakan mengenai targetnya. Untungnya, F-35 dirancang dengan fokus pada akurasi tingkat lanjut. Di jet ini, pilot tidak membidik dengan matanya, tetapi dengan bantuan sistem tampilan helm khusus HMDS yang memproyeksikan data penargetan langsung ke visor mereka. F-35 juga menggunakan radar ISR untuk menemukan dan melacak target, sehingga meningkatkan akurasi meriamnya lebih jauh lagi. Itu penting karena membuka cara yang sangat berharga bagi pasukan AS Jakarta untuk menyerang musuh mereka dan mencapai tujuan mereka, yaitu konsep Lightning Carrier. Ini secara efektif melibatkan transformasi kapal serbu amfibi seperti USS Tripoli menjadi kapal induk ringan dengan membawa hingga 20 jet siluman F-35B di masing-masing kapal tersebut. Kapal induk respons cepat ini bisa segera memberi dukungan tembakan kepada marinir saat dibutuhkan. Bayangkan pasukan bergerak di darat menuju sasaran, namun butuh dukungan tembakan untuk menekan musuh dan memudahkan mereka maju. Tidak ada pesawat peringatan dini atau pesawat perang elektronik seperti EA-18G Growler di langit sekitar mereka. Mereka juga tidak bisa mengandalkan pesawat seperti A-10 Warthog yang membutuhkan landasan pacu besar untuk lepas landas dan mendarat. Dengan kapal induk ringan yang ditempatkan di dekatnya, selusin atau lebih F-35B dapat berada di udara dalam hitungan detik. Siap untuk membantu, menyelamatkan nyawa, dan mempercepat gerak maju pasukan Amerika menggunakan meriam eksternal yang sangat akurat untuk melakukan serangan presisi berpemandu radar dari atas tanpa perlu menembus awan. Dan kita bahkan belum membahas keunggulan terbaik dan terbesar dari pot eksternal F-35B. Dan C-pot tersebut tidak harus selalu membawa meriam. Therma, perusahaan Denmark yang membuat cangkang serat karbon pot tersebut, mengembangkan varian baru yang disebut Multi-Mission Pot atau MMP. Dengan menggunakan cetakan luar yang sama seperti pot meriam standar, dengan bentuk dan profil aerodinamis yang persis sama, MMP menghadirkan banyak peluang baru. Alih-alih membawa meriam, pot ini bisa membawa jammer peperangan elektronik misalnya, yang mampu memutus komunikasi musuh, memberikan kemampuan pada F-35 seperti yang dimiliki EA-18G Growler. MMP juga dapat dilengkapi dengan paket sensor intelijen, pengawasan dan pengintaian ISR, memungkinkannya memperoleh lebih banyak intelijen daripada yang sudah bisa didapatkan dengan sistem bawaannya. Sebagai alternatif, pot ini bisa dipasangi data link terarah, mengubahnya menjadi komandan kawanan drone yang mampu mengendalikan dan membimbing seluruh formasi pesawat tempur kolaboratif CCA. MMP bahkan berpotensi mendukung sistem energi terarah atau berbasis laser di masa depan, memungkinkan pesawat tempur F-35B atau C suatu hari nanti dapat melawan drone musuh dengan cara yang lebih mirip fiksi ilmiah daripada peperangan modern. Inilah kekuatan sejati dan potensi nyaris tak terbatas dari desain pot eksternal ini. Ini memungkinkan F-35 pesawat tempur paling serbaguna mengusung lebih banyak konfigurasi muatan dan menghadapi sasaran yang lebih beragam hanya dengan menukar satu pot dengan yang lain. Inti dari rangka pesawat tetap sama, ukuran potnya juga tetap sama. Tidak ada perbedaan pada hambatan pesawat, kecepatan, atau performa keseluruhan, bahkan ketika berubah dari konfigurasi EW ke ISR, energi terarah, atau bahkan senapan Gatling klasik. Karena senjatanya terpasang di dalam bodi, F-35A tidak bisa memakai konfigurasi ini, sehingga jauh kurang fleksibel dan kurang berguna dari sudut pandang militer modern dibanding F-35B dan F-35C. Nilai utama pot senjata terletak pada ruang yang diciptakannya, bukan pada senjatanya.
F-35A ditakdirkan untuk selalu memiliki kanon internal ini yang membatasi kelayakannya dan mempersempit kegunaannya untuk misi-misi di masa depan. Model B dan C menawarkan lebih banyak, memberi opsi bagi marinir dan angkatan laut, serta memberdayakan pasukan untuk bertanya apa yang dibutuhkan misi ini. Sebelum setiap penempatan dan memutuskan perlengkapan yang ideal setiap saat, apakah itu data link, sensor ISR, atau sesuatu yang sama sekali berbeda, saat pertama memutuskan memasang meriam eksternal pada F-35B dan C, para insinyur hanya mencari solusi dengan cara yang tersedia. Awalnya, itu tampak seperti solusi yang canggung, yang hanya akan menurunkan performa udara F-35. Namun seiring waktu, tambahan yang awalnya canggung itu justru menjadi bagian paling berharga dari desain pesawat ini. Kelemahan itu malah menjadi keunggulan, tanpa disengaja membuat pesawat tempur ini lebih fleksibel, kuat, dan siap menghadapi masa depan dibanding perkiraan siapapun. Di medan perang abad ke-21, akurasi bukanlah pilihan. Kekuatan militer utama dunia, seperti Amerika Serikat, harus memiliki cara untuk menyerang target mereka dengan presisi tinggi, terkadang dari jarak ratusan mil. Hanya ada satu masalah. Amunisi seperti rudal jelajah jarak jauh yang bisa menyerang sepresisi itu membutuhkan biaya sangat besar untuk dibuat. Joint Air-to-Surface Stand-off Missiles, misalnya JASSMs, harganya lebih dari $1 juta per unit. Tomahawk harganya lebih dari $3 juta per buah. Bahkan dengan anggaran militer hampir $1 triliun, Amerika Serikat tidak bisa begitu saja memproduksi massal amunisi semahal itu, dan tentu saja tidak bisa membuang-buangnya. Tapi bagaimana jika ada cara lain? Sebuah cara untuk mengubah bom bodoh yang relatif murah menjadi rudal jelajah mematikan dengan jangkauan dan presisi tingkat elit, hanya dengan sebagian kecil dari harga biasanya. Memang ada, dan Angkatan Laut Amerika Serikat kini mengeksplorasi 4 konsep senjata berpemandu presisi baru yang berpotensi memperluas dan mengembangkan persenjataan Amerika secara signifikan. Gagasan mengubah bom bodoh menjadi amunisi pintar berpemandu presisi sebenarnya bukan hal baru. Amerika Serikat telah menggunakan Joint Direct Attack Munition (JDAM) dari Boeing, yaitu perangkat pemandu selama beberapa dekade dengan ratusan ribu unit yang telah diproduksi sejak tahun 1999. Paket tambahan ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk bagian ekor aerodinamis, kit sayap, dan unit kontrol pemandu gabungan inersia serta GPS. Ketika dipasangkan pada bom tanpa pemandu sederhana, seperti MK-84 seberat 2000 pon misalnya, JDAM secara dramatis meningkatkan kinerja dan potensinya, memungkinkan pesawat untuk menyerang target darat tetap dengan akurasi yang luar biasa. Lebih tepatnya, JDAM telah terbukti meningkatkan akurasi bom hingga mencapai jarak 16 kaki atau 5 meter dari target yang dituju. Selain itu, karena memakai GPS dan navigasi inersia, JDAM bisa digunakan di segala cuaca, berbeda dengan bom bodoh atau senjata berpemandu laser yang butuh langit cerah untuk efektif. JDAM juga memiliki keuntungan kompatibel dengan sebagian besar pesawat tempur Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-18 dan F-35, serta pembom B-2. Namun keunggulan utama mereka adalah harganya yang terjangkau. Kit JDAM berharga antara $21.000 hingga $36.000. Itu hanya sebagian kecil dari label harga jutaan dolar yang biasanya melekat pada rudal jelajah. Selain itu, AS memiliki persediaan besar bom bodoh yang hanya menunggu untuk diubah menjadi amunisi pintar berpemandu presisi dan digunakan terhadap musuh-musuh negara tersebut. Pada tahun 2000-an, Boeing mengembangkan konsep JDAM lebih jauh lagi dengan menciptakan JDAM Extended Range atau JDAM-ER, versi baru dari kit JDAM asli. Itu memungkinkan bom untuk meluncur pada jarak yang jauh lebih jauh, sekitar 45 mil atau 72 km. Itu 3 kali lebih jauh dibandingkan JDAM asli, atau sekitar jarak operasional yang sama dengan roket M142 HIMARS. Itu adalah jarak yang mengesankan, tetapi masih kalah jauh dibandingkan dengan rudal jelajah JASSM yang dapat menempuh beberapa ratus mil sebelum menghantam sasarannya. Untungnya, Boeing masih punya kartu as lain, yaitu kit JDAM yang lebih kuat dengan jangkauan yang benar-benar bisa menyaingi beberapa rudal terbaik di dunia. Memperkenalkan Joint Direct Attack Munition Long Range atau JDAM-LR. Boeing pertama kali mengemukakan konsep untuk kit ini pada tahun 2010 ketika mereka mengusulkan untuk menambahkan kit ekor mesin jet ke paket JDMR yang sudah ada. Pada saat itu, militer Amerika Serikat menunjukkan sedikit minat terhadap ide tersebut, tetapi pada tahun 2020 situasinya telah berubah.
Kemudian pada April 2026, Angkatan Laut AERISAS mengumumkan bahwa mereka telah melakukan uji terbang yang berhasil terhadap versi dasarnya JDAM-LR yang menurut pejabat Boeing dilengkapi dengan mesin turbojet TDI J85. Hal itu memungkinkan bom pintar terbaru ini untuk menempuh jarak yang jauh lebih jauh dibandingkan model sebelumnya. Dengan jangkauan dasar sekitar 200 mil laut, 230 mil atau 370 km, dan berpotensi untuk menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Apakah kita sudah di perang dunia ketiga? Tergantung apa yang kamu baca, rasanya seperti hidup di realitas berbeda. Mengikuti berita kini bukan lagi hal sulit. Sulit mengetahui kebenaran. Contohnya, cerita ini diliput hampir 200 sumber dari berbagai spektrum. Militer AS menyatakan blokade mereka di pelabuhan Iran sepenuhnya menghentikan perdagangan ekonomi dalam 36 jam. Namun, hanya 1 hari sebelumnya, ada berita lain yang sebagian besar diliput oleh hampir 80 sumber, kebanyakan condong ke kiri, mengatakan lalu lintas kapal di Selat Hormuz hampir tidak terpengaruh pada hari pertama blokade. Jadi, mana yang benar? Penutupan total, gangguan kecil sebelumnya, atau keduanya benar? Kami menggunakan Ground News agar tetap mendapat informasi tentang berbagai konflik dunia karena perbedaan pemberitaan. Jika hanya melihat satu judul berita, kamu hanya mendapat satu sudut pandang dan pemahaman berbeda tentang situasinya. Ground News mengumpulkan ribuan berita setiap hari dan mengaturnya berdasarkan topik, menunjukkan bias, keandalan, dan kepemilikan untuk setiap sumber, sehingga kamu bisa melihat semua sudut pandang di satu tempat. Fitur yang sering kami gunakan belakangan ini adalah Blind Spot, yang menampilkan berita yang banyak diliput oleh satu sisi spektrum politik, namun jarang dibahas sisi lain. Tidak peduli di mana posisi politikmu, keluar dari ruang gema akan memberimu pemahaman yang lebih akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan itu sangat penting ketika harus menembus kabut perang. Jadi kunjungi ground.news/military, ground.news/military show, atau pindai kode QR untuk mendapatkan diskon 40% pada paket akses tak terbatas Vantage. Dan itu membuat harganya jadi lebih murah dari harga secangkir kopi. Jadi, coba sendiri Ground News. Varian dasar JDAM-LR juga akan menjadi fondasi untuk 3 varian tambahan dari paket panduan ini, masing-masing dengan manfaat dan tujuan tersendiri. Ada varian umpan JDAM-LR misalnya, Quick Strike LR, dan Maritime Strike LR. Jangkauan luar biasa dari senjata-senjata ini membawa JDAM ke tingkat performa yang benar-benar baru, memungkinkan Amerika Serikat mengubah bom bodoh menjadi senjata stand-off yang sangat presisi yang dapat diluncurkan dari lokasi yang relatif aman, jauh dari pertahanan udara musuh. Jet tempur generasi keempat dan pembom siluman, misalnya, dapat meluncurkan senjata-senjata ini ke target jauh di dalam wilayah musuh tanpa membuat mereka menghadapi risiko yang lebih besar. Menurut Kapten Angkatan Laut AS Sarah Abbott, manajer program senjata serangan presisi, karena kekuatan udara Angkatan Laut masih sangat bergantung pada sistem JDAM, program ini menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memberi armada jangkauan serang dari jarak aman yang lebih jauh. Kemampuan baru ini memungkinkan pilot menyerang target dari jarak lebih aman, sehingga tetap menjaga keunggulan taktis di lingkungan yang diperebutkan. LR juga bukan hanya menawarkan jangkauan yang lebih baik. Perangkat baru ini juga dikatakan mampu memberikan kemampuan pembangkitan daya onboard yang canggih, sehingga membuat bom-bom ini jauh lebih pintar, membuka fitur dan fungsi baru seperti tautan data 2 arah atau sistem pencari canggih untuk membuat setiap amunisi menjadi lebih akurat terhadap target bergerak atau di lingkungan yang terpengaruh oleh peperangan elektronik. Sekarang sebelum kita membahas spesifikasi teknis dan kemampuan dari berbagai jenis JDAM-LR yang mungkin akan segera dimiliki oleh Angkatan Laut, berikut adalah gambaran lebih dekat tentang proses pengujian sebenarnya yang berlangsung di area Laut Point Mugu milik Angkatan Laut, tepat di lepas pantai California. Di sana, 2 JDAM-LR diluncurkan dari FA-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat selama 2 penerbangan uji terpisah. Setiap senjata menempuh sekitar 200 mil laut setelah dilepaskan dari pesawat tempur, dengan salah satu uji coba melibatkan perubahan ketinggian dan manuver sebelum mengenai target dalam jarak beberapa meter. Yang patut dicatat, bom-bom tersebut juga diluncurkan menggunakan antarmuka JDAM yang sudah ada pada FA-18 dan berbagai pesawat lain di armada AS Serikat. Hal ini penting karena peluncuran JDAM-LR seharusnya dapat berlangsung cepat dan tanpa hambatan.
Pesawat tidak perlu menjalani modifikasi yang memakan waktu atau pemasangan sistem baru. Sebaliknya, kit baru ini bisa langsung dipasangkan ke banyak pesawat taktis dan strategis yang sebelumnya sudah menggunakan JJDAM. Uji coba pertama dilaporkan berlangsung pada tanggal 1 April dan melibatkan JJDAM LR yang terbang selama 34 menit menggunakan tenaga mesin turbojet miliknya sendiri sebelum menghantam sangat dekat dengan target yang dituju dengan selisih hanya beberapa meter. Mengingat bahwa jenis sistem ini biasanya dipasangkan pada bom dengan berat minimal 500 pon atau 226 kg. Tingkat margin of error seperti itu masih sangat dapat diterima karena ledakan dari bahan peledak tersebut tetap cukup kuat untuk memberikan kerusakan signifikan pada bangunan di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 April, uji coba kedua dilakukan meskipun dengan beberapa perbedaan penting. Kali ini alih-alih terbang dengan jalur yang relatif lurus dan langsung ke targetnya, JJDAM LR ditugaskan untuk mengikuti profil penerbangan yang lebih kompleks yang mencakup perubahan ketinggian secara tiba-tiba dan manuver di udara. Gerakan seperti ini penting dalam pertempuran nyata agar amunisi pintar bisa menghindari pertahanan musuh dan lebih mungkin mencapai target. Sekali lagi, uji coba tersebut dikatakan sangat sukses. Dengan amunisi berpemandu presisi tersebut dilaporkan menempuh jarak yang serupa dan mencapai hasil yang mirip dengan peluncuran pada 1 April. Ini kabar sangat menggembirakan. Pengujian ini menunjukkan dengan jelas pemisahan senjata yang aman, kemampuan berinteraksi dengan sistem pesawat yang ada, serta penerbangan bebas terkontrol dan bertenaga dengan navigasi pada jarak yang lebih jauh dibandingkan sistem JJDAM sebelumnya. Dengan kata lain, ini membuktikan bahwa JJDAM LR tidak lagi sekadar mimpi, tetapi sudah menjadi perangkat keras yang nyata dan berfungsi. Siap untuk mengubah bom bodoh seperti MK-82, 83, dan 84 menjadi rudal jelajah berbasis kapal induk yang digerakkan oleh jet, yang tidak hanya mampu terbang hingga ratusan mil, tetapi juga melakukannya dengan kecepatan tinggi. Para ahli memperkirakan bahwa JJDAM yang digunakan dalam uji coba awal April kemungkinan besar melaju sekitar 400 mil per jam jika tidak lebih, berdasarkan jarak yang mereka tempuh dan waktu terbang yang tercatat. Bagian terbaik dari semuanya adalah, seperti iterasi JJDAM sebelumnya, JJDAM LR sama sekali tidak semahal rudal jelajah sungguhan. Namun harganya memang lebih mahal dibandingkan JDAM asli dan JDAM R yang lebih canggih, dengan perkiraan total biaya sistem sekitar $200.000 per unit. Namun jika dibandingkan dengan harga JASSM dan Tomahawk yang mencapai jutaan dolar atau lebih, perbedaannya sangat jelas terlihat. Dengan biaya satu JASSM saja, Amerika Serikat bisa membuat 5 bom JJDAM LR. Dengan harga yang sama seperti Tomahawk, Amerika Serikat bisa memiliki 10 amunisi presisi jarak jauh siap menghujani musuh-musuhnya dengan kehancuran. Sebelum membahas lebih lanjut varian LR unik yang mungkin digunakan Angkatan Laut, jika Anda ingin tahu lebih banyak, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini tiap minggu. Sekarang, JJDAM LR standar saja sudah luar biasa dengan potensi memberikan bom 500 pon yang sebelumnya tidak berpemandu, jangkauan operasional lebih dari 300 mil laut atau 345 mil atau 555 km. Namun Boeing berniat mendorong teknologi ini lebih jauh dan dengan cara lebih beragam dari perkiraan para ahli awalnya. Varian pertama dari 3 varian tambahan sistem ini adalah JDAM LR Decoy. Sesuai namanya, senjata ini bukan untuk menyerang target seperti sistem pertahanan udara atau infrastruktur, melainkan dirancang untuk membingungkan musuh dan membuat mereka menghabiskan rudal jutaan dolar menghadapi ancaman palsu. Decoy LR menggantikan hulu ledak eksplosif dengan tangki bahan bakar tambahan yang dapat meningkatkan jangkauan operasionalnya hingga 700 mil laut, 805 mil atau hampir 1.300 km. Manfaat dari amunisi seperti ini sangat jelas terlihat. Mereka bisa diluncurkan secara salvo untuk membanjiri sistem pertahanan udara musuh misalnya, memaksa lawan menghabiskan interseptor mereka sambil menciptakan koridor aman bagi hulu ledak asli atau pesawat berawak untuk mengikuti di belakangnya. Karena ukuran, kecepatan, dan jangkauannya, umpan ini kemungkinan besar akan tampak di radar seperti rudal jelajah sungguhan seperti JASSM, dan tak ada musuh yang mau mengambil risiko membiarkan rudal itu melaju dan mengenai target. Meski mereka mengira itu umpan, mereka tetap harus bertindak dan menjatuhkannya, yang membuang waktu, tenaga, dan sumber daya. Jadi, meskipun varian umpan mungkin tidak terlihat begitu penting pada pandangan pertama, sebenarnya varian ini memiliki nilai dan potensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat.
Dua varian yang tersisa, yang keduanya berfokus pada operasi militer maritim, mungkin adalah yang paling mengesankan dari semuanya. Yang pertama adalah Quick Strike LR. Sama seperti JJDM LR dasar, ini sebenarnya adalah evolusi alami dari sistem yang sudah ada, yaitu Quick Strike IR. Quick Strike ER asli pada dasarnya adalah bom serbaguna seberat 2000 pon yang dilengkapi dengan komponen ranjau bawah air termasuk sumbu baru, lalu dipasangkan dengan kit sayap luncur tradisional JJDM Extended Range. Hasilnya, sebuah ranjau bawah air raksasa yang dapat ditempatkan dari jarak 40 mil dari area yang dituju. Begitu munisi mendekati koordinat targetnya, munisi itu meluncur langsung menuju air dengan kecepatan tinggi sebelum menghantam permukaan dan berfungsi sebagai ranjau laut. Ranjau tersebut kemudian perlahan tenggelam, biasanya di perairan yang kedalamannya sekitar 300 kaki atau kurang, dan menunggu target mendekat terlalu dekat. Perangkat deteksi target Mach 57 yang ada di dalamnya dapat mendeteksi tanda-tanda kapal musuh di area tersebut. Namun, ranjau ini tidak langsung meledak begitu saja. Ranjau ini dapat menunggu waktu yang tepat, membedakan jenis kapal, menghitung jumlah kapal yang lewat, dan hanya meledak saat momen yang paling tepat untuk dampak maksimal. Karena ranjau ini digunakan di perairan yang relatif dangkal, seperti jalur pelayaran, kanal, sungai, jalur air pedalaman, dan pelabuhan. Dengan berat 2000 pon, ranjau besar ini mudah menenggelamkan kapal perang terbesar sekalipun. Hanya satu pembom B-52 diperlukan untuk menjatuhkan hingga 12 mega ranjau dari puluhan mil jauhnya. Sekarang bayangkan jika jangkauan itu dikalikan beberapa kali lipat. Disitulah Quick Strike LR berperan. Di sini, Boeing meningkatkan kit sayap luncur asli yang terlihat pada versi IR dengan mesin turbojet Tovo memperluas jangkauan operasional hingga lebih dari 300 mil. Dampak dari hal itu tidak bisa diremehkan. Di masa lalu, jika AISAS ingin menanam ranjau di jalur air, bahkan dengan sistem Quick Strike, mereka tetap harus mengirim pembom dan kru mereka cukup dekat ke lokasi target, sehingga menempatkan mereka dalam risiko dan menciptakan berbagai tantangan logistik. Sekarang, dengan Quick Strike LR, seluruh masalah itu sudah tidak ada lagi. AS akan memiliki kemampuan untuk menanam ranjau di jalur air yang jaraknya ratusan mil jauhnya, beroperasi dari wilayah udara yang bersahabat atau netral daripada harus mengirim kru dan pembom bernilai miliaran dolar ke wilayah musuh yang mempertaruhkan nyawa dalam prosesnya. Ini membuka banyak peluang bagi militer Amerika Serikat dan menimbulkan ketakutan di musuh-musuhnya saat mereka menyadari bahwa jalur air mereka yang paling terlindungi atau yang paling jauh di pedalaman pun kini tidak lagi benar-benar aman. Varian terakhir dari JJDM LR adalah versi serangan maritim, dan baik Boeing maupun militer belum merilis banyak informasi spesifik tentang iterasi ini. Namun, kita masih bisa membuat perkiraan yang masuk akal tentang desain dan kemampuannya, karena kemungkinan besar ini adalah contoh lain dari versi yang ditingkatkan dari sistem yang sudah ada sebelumnya, yaitu Air Force Research Laboratory AFRL Quick Sync Munition. Quick Sync dikembangkan berdasarkan fondasi JJDM dengan menambahkan sistem pemandu ke paket dasarnya. Lebih tepatnya, bagian hidung dari munisi tersebut diganti dengan paket pencari multimode yang menggabungkan kemampuan radar dan pencitraan inframerah ke dalam satu sistem terintegrasi. Artinya, sementara JJDM konvensional biasanya hanya efektif untuk menyerang target tetap di lokasi tertentu, Quick Sync dapat menggunakan sistem pemandu JJDM-nya untuk mencapai area umum di sekitar kapal target sebelum beralih ke sensor radar dan inframerah untuk menemukan dan kemudian mengunci kapal yang seharusnya diserang. Artinya, ini efektif melawan kapal perang yang bergerak. Senjata ini sebenarnya dapat menghitung arah dan kecepatan perjalanan kapal, menyesuaikan lintasannya sendiri agar berhasil menabrak lambung kapal tersebut tepat di bawah garis air setiap kali. Ini adalah teknologi yang luar biasa, mengubah bom Blue 109 yang dulunya cukup sederhana menjadi senjata penghancur kapal kelas dunia. Banyak ahli militer menganggap Quick Sync sebagai salah satu senjata anti kapal paling destruktif di dunia. Saat ini, Quick Sync sejajar dengan torpedo berat Mark 48 milik Angkatan Laut. Sama seperti JDM konvensional, Quick Sync dapat diluncurkan hingga 15 mil dari targetnya. Namun jika Angkatan Laut menambah teknologi JJDM LR ke sistem yang sama, Anda langsung menghadapi penghancur kapal. Itu sangat andal, presisi, dan memiliki jangkauan seperti rudal jelajah, menggunakan sayap luncur dan mesin turbojetnya untuk mencapai target yang berjarak hingga ratusan mil jauhnya. Belum ada konfirmasi resmi, namun beberapa ahli menganggap ini kemungkinan terbesar berdasarkan informasi saat ini. Selain itu, perlu ditegaskan kembali
Teknologi baru JJDM-LR memungkinkan amunisi presisi ini menghasilkan listrik sendiri melalui mesin turbin internal yang bisa mendukung sistem dan perangkat tambahan seperti pencari target canggih, tautan komunikasi, dan lainnya. Dengan kata lain, dengan peningkatan LR, JJDM akan menjadi jauh lebih pintar dan jauh lebih mampu dibandingkan sebelumnya. Selain itu, meskipun pengujian Angkatan Laut hanya melibatkan hulu ledak seberat 500 pon, sangat mungkin bahwa kit JDM-LR juga akan kompatibel dengan hulu ledak dengan berat dan kelas lainnya. Karena itu, orang bisa mengira JJDM model lama akan segera ditinggalkan, tapi kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Terdapat cukup ruang di persenjataan Angkatan Laut untuk semua sistem ini, JJDM asli, IR, dan LR, karena masing-masing punya keunggulan dan fitur berbeda. Misalnya, sistem asli dan ER jauh lebih murah untuk dibuat dibandingkan LR yang baru, dan masih sangat ideal untuk aplikasi jarak pendek atau di wilayah yang tidak dijaga ketat oleh radar dan baterai rudal. Sementara itu, LR akan ditambahkan ke persenjataan Amerika yang terus berkembang untuk senjata standoff yang biasanya paling efektif digunakan oleh pesawat yang lebih rentan pada tahap awal konflik ketika pertahanan udara musuh masih aktif dan beroperasi. Inilah mengapa semua sistem JJDM menguntungkan karena bisa dipakai pada pesawat yang sama dan tim dapat memasang serta melepas berbagai jenis JJDM dengan mudah, cepat, efisien, dan memudahkan tugas para komandan dan membuat hidup musuh-musuh Amerika jauh lebih sulit selama generasi-generasi mendatang. Militer AS akan melakukan sesuatu yang gila. Ini bukan tentang Iran. Ini bukan tentang invasi lain. Arahkan pandangan ke langit, karena AS sedang melakukan sesuatu seperti di Star Wars yang akan menggagalkan rencana serangan jarak jauh musuhnya. Musuh takut pada apa yang akan ditempatkan Amerika Serikat ratusan mil di atas wilayah Amerika Serikat, dan memang seharusnya begitu. Tapi kegilaannya berlapis-lapis. Senjatanya sendiri sudah cukup gila, tapi biayanya sudah di tingkat yang sama sekali lain. Kita membahas proyek Golden Dome yang dirancang Amerika Serikat sebagai pertahanan utama terhadap misil balistik generasi kini dan mendatang dari negara seperti Rusia dan Tiongkok. Kita sudah tahu dasarnya. Interseptor misil di luar angkasa akan menembak jatuh misil balistik pada fase boost saat puncak perjalanannya, sehingga interseptor di darat tidak perlu mencoba menghancurkannya saat mereka meluncur kembali ke bumi. Tapi sekarang kita punya beberapa detail. Inilah pandangan nyata pertama kita tentang seperti apa Golden Dome nantinya. Pandangan itu datang berkat Kantor Anggaran Kongres atau CBO yang merilis perkiraan biaya dari versi konseptual Golden Dome. Ingatlah biaya tersebut dan kita akan kembali membahasnya. Tapi pertama-tama, CBO mengatakan bahwa inti dari Golden Dome akan berupa konstelasi besar yang terdiri dari 7.800 pencegat anti-rudal, semuanya mengorbit bumi di luar angkasa, sambil menunggu untuk menembak jatuh ancaman rudal balistik yang masuk ke dalam jangkauan mereka. Sebanyak 7.800 pencegat rudal itu akan menyumbang 60% dari total biaya yang telah dihitung oleh CBO. Kita belum tahu detail pencegat itu, bukan berarti Amerika Serikat akan menempatkan rudal Patriot di luar angkasa atau di bulan. Tapi kita tahu bahwa ada pihak yang sedang mengembangkan pencegat itu. Pihak itu adalah Lockheed Martin. Mereka mengumumkan sebagian rencananya lewat siaran pers 1 Mei, menjelaskan bahwa Komando Sistem Luar Angkasa Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat memilih perusahaan itu untuk mengembangkan kemampuan pendukung program pencegat berbasis luar angkasa, SBI, juga dikenal sebagai Golden Dome. Siaran pers itu cukup umum di luar informasi tersebut. Lockheed Martin menyoroti pengalaman dengan pencegat rudal teruji seperti rudal PAC-3 dalam sistem Patriot dan membahas penambahan lapisan awal pada perisai multidomain untuk melindungi tanah air. Namun mengenai apa yang sedang dipersiapkan sekarang setelah mereka ditunjuk untuk proyek Golden Dome, Lockheed Martin masih merahasiakan rencananya dengan sangat ketat. Amerika Serikat tentu ingin merahasiakan cara kerja pencegat luar angkasa sebelum dipasang dan digunakan. Namun, kita mulai mendapatkan gambaran tentang seperti apa Golden Dome nantinya. Sebuah jaringan pertahanan udara yang telah dikembangkan selama puluhan tahun mulai terlihat menjadi kenyataan. Dan julukan Star Wars yang dulu membuat ide ini diremehkan, kini terasa jauh lebih nyata. Dan bukan hanya 7.800 sistem pertahanan udara di orbit yang akan membentuk Golden Dome. Ingat, CBO mengatakan bahwa mereka menyumbang 60% dari perkiraan anggaran gila yang diajukan. Aspek lain dari Golden Dome telah disinggung oleh pejabat Amerika Serikat. Pada 29 April, Washington Times melaporkan komentar Jenderal Angkatan Luar Angkasa Michael A. Gatline. Dia adalah direktur program Golden Dome, dan dia mengungkapkan apa yang seharusnya menjadi target program tersebut.
Golden Dome dirancang menghadapi ancaman udara generasi berikutnya, seperti sistem udara tak berawak yang mengancam wilayah dalam negeri, rudal jelajah, rudal hipersonik dan hipersonik bermanuver, serta rudal balistik dari udara dan laut, kata Gatline. Cakupannya luas, bahkan 7.800 pencegat rudal luar angkasa mungkin belum cukup menghentikan semua senjata ini. Ini terutama berlaku untuk rudal jelajah yang dikenal terbang rendah dekat permukaan tanah, bukan keluar angkasa. Golden Dome tampaknya punya solusi untuk itu, meski detailnya masih samar seperti pencegat yang sedang dikembangkan Lockheed Martin. Menurut Washington Times, Golden Dome akan melindungi 50 negara bagian dengan menggabungkan senjata berteknologi tinggi dan kecerdasan buatan ke sistem pertahanan yang ada, katanya. Pencegat di luar angkasa akan menjadi bagian dari jaringan pertahanan besar yang meliputi sistem pertahanan udara darat Amerika, peperangan elektronik, dan strategi siber. Program yang tak resmi dinamai Sistem Pertahanan Rudal Berikutnya atau MDS Next menjadi dasarnya. Tujuan kami adalah mengubah perhitungan musuh dengan menghadirkan kemampuan canggih untuk MDS Next dengan kecepatan yang menjaga keunggulan militer yang menentukan bagi para prajurit, kata Direktur Badan Pertahanan Rudal, Letnan Jenderal Angkatan Udara Heath A. Collins. Jika dia benar, Golden Dome akan jadi momok bagi musuh Amerika. Dan ada kemajuan yang dicapai di luar kesepakatan yang telah dibuat Pentagon dengan Lockheed Martin. Sejauh ini, Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat telah memberikan 20 kontrak kepada 12 perusahaan berbeda yang nilainya mencapai 3,2 miliar dolar, menurut laporan Air and Space Forces. Sementara pencegat rudal di orbit yang sedang dikerjakan oleh Lockheed Martin menjadi sorotan utama dari kontrak-kontrak ini, kontrak lainnya telah diberikan kepada perusahaan seperti Northrop Grumman, SpaceX, yang kami bayangkan akan terlibat dalam proyek ini melalui konstelasi satelit yang sudah ada yang menggerakkan Starlink serta Raytheon. Satu hal yang bisa kami katakan dengan pasti dari semua ini sangatlah sederhana. Golden Dome itu nyata, ini sedang terjadi, dan kontrak-kontrak sudah mulai diberikan. Tapi sebelum kita kembali ke bagian lain yang gila dari laporan CBO, ada satu informasi lagi yang berasal dari laporan Warzone atau TWZ tentang 7.800 pencegat luar angkasa yang menurut CBO akan dibutuhkan agar Golden Dome bisa berjalan. TWZ melaporkan bahwa semua yang dikatakan CBO tentang Golden Dome didasarkan pada asumsi bahwa sistem ini akan memiliki 6 elemen utama. Pertama dalam daftar, konstelasi besar yang terdiri dari 7.800 pencegat berbasis luar angkasa yang akan menyedot 60% anggaran dan tampaknya menjadi aspek paling canggih dari Golden Dome. Jika seluruh sistem berhasil terwujud, pencegat-pencegat itu akan bertanggung jawab untuk menembak jatuh rudal balistik ketika mereka masih dalam fase dorongan atau dalam bagian perjalanan mereka yang menuju luar angkasa. Elemen lain mencakup situs permukaan area luas bagian atas dan bawah, serta sektor regional dan pertahanan diri tambahan untuk 4 situs permukaan Amerika yang sudah ada. Disebutkan tentang konstelasi satelit luar angkasa untuk melacak target, kemungkinan besar SpaceX terlibat di sini. Lapisan-lapisan antara pencegat berbasis luar angkasa dan konstelasi satelit kemungkinan besar merujuk pada perluasan kemampuan pencegat rudal Amerika yang sudah ada di darat dan laut, yang mencakup sistem Terminal High Altitude Area Defense dan pencegat generasi berikutnya, menurut laporan TWZ. Jadi, itu sepertinya mengonfirmasi rencana Golden Dome secara keseluruhan menurut CBO. Pencegat luar angkasa dan darat akan menerima data dari satelit, sensor, serta radar, di mana 2 terakhir kemungkinan besar adalah milik Amerika Serikat yang sudah ada di darat. Sebuah gambaran mulai terbentuk tentang seperti apa Golden Dome itu nantinya. Namun, kita belum membahas bagian paling gila. Meski sistem ini tampak seperti diambil dari Star Wars, selalu ada masalah biaya yang perlu dipikirkan. Angkanya pasti mengejutkan Anda. Tapi sebelum membahas estimasi biaya CBO, ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan untuk melihat lebih banyak video. Jadi, biayanya. Kami akan segera memberitahu Anda. CBO menyatakan bahwa agar versi Golden Dome dengan 7.800 pencegat luar angkasa dan semua fitur yang dijelaskan bisa diwujudkan, Departemen Pertahanan membutuhkan dana sangat besar, yakni 1,2 triliun dolar untuk pengembangan, penyebaran, dan pemeliharaannya. Dan untuk menambah masalah lagi, Golden Dome yang dihasilkan dari pengeluaran besar ini akan menjadi sistem pertahanan udara yang hanya mampu beroperasi selama sekitar 20 tahun sebelum semuanya harus diganti. Dari perkiraan CBO sebesar 1,2 triliun dolar, sekitar 1 triliun dolar diperlukan untuk biaya akuisisi terkait Golden Dome. Sisanya kemungkinan besar digunakan untuk menempatkan dan memelihara sistem pertahanan udara saat mengorbit ratusan mil di atas Amerika. Personel harus dibayar, serta perawatan, perbaikan, dan peningkatan rutin diperlukan. Jika CBO benar, AS akan menghabiskan banyak uang untuk Golden Dome.
Ada beberapa catatan penting terkait angka-angka ini. Pertama, meskipun 1,2 triliun dolar terdengar sangat besar, dan memang jumlah yang sangat besar, angka itu bukanlah sesuatu yang belum pernah dibayarkan Amerika Serikat di masa lalu untuk meningkatkan kemampuan perangnya. Business Insider menyebut proyek F-35 menelan biaya lebih dari 2 triliun dolar bagi Amerika Serikat jika disesuaikan inflasi. Jadi, pengeluaran seperti ini bukan hal baru. Catatan penting lainnya adalah bahwa angka tersebut hanyalah bagian dari perkiraan yang dibuat oleh CBO. Dan bahkan CBO sendiri mengatakan bahwa sangat sulit untuk memproyeksikan berapa sebenarnya biaya akhir dari Golden Dome. Meskipun dokumen dari permintaan anggaran DoD untuk tahun fiskal 2027 memberikan proyeksi rencana pendanaan KDA selama 5 tahun, rincian jumlah dan jenis sistem serta arsitektur objektifnya belum dirilis, sehingga biaya jangka panjang sistem GDA yang dipertimbangkan DoD tidak dapat diperkirakan, kata CBO. Konteks, GDA adalah singkatan dari Golden Dome untuk Amerika. Itu tidak terlalu menguntungkan Pentagon seperti yang terdengar. Tidak mungkin memperkirakan, hanya berarti bahwa biaya pemeliharaan berkelanjutan dari Golden Dome bisa jadi bahkan lebih tinggi daripada yang telah diperkirakan oleh CBO. Kami masih punya satu catatan soal angka-angka CBO. Pemerintahan Trump menyatakan Golden Dome akan jauh lebih murah. Saat Presiden AS Donald Trump mengumumkan konsep Golden Dome setelah kembali ke Gedung Putih, ia menyebut investasi awal program itu hanya 25 miliar dolar. Memang terdengar aneh menyebut hanya untuk jumlah uang sebesar itu, tapi itu cuma sebagian kecil dari estimasi 1,2 triliun dari CBO. Dengan menambah biaya operasional berkelanjutan, Trump menyebut total biaya Golden Dome mencapai 175 miliar dolar. Masih merupakan jumlah uang yang besar, tapi juga hanya mendekati 15% dari perkiraan yang dibuat oleh CBO. Perkiraan Pentagon untuk Golden Dome sedikit naik pada bulan Maret dari 175 miliar dolar menjadi 185 miliar dolar. Tapi faktanya tetap ada perbedaan besar antara apa yang dikatakan CBO tentang berapa biaya semua ini dibandingkan dengan klaim pemerintahan Trump. Jadi, apa penyebabnya? CBO punya penjelasan yang mungkin. Biaya yang disampaikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tampaknya mencakup periode lebih pendek dari analisis CBO dan mungkin mencerminkan cakupan kegiatan serta kategori anggaran berbeda menurut CBO. Ini bisa berarti dua hal. Pentagon, DoD, dan pemerintahan Trump mungkin membayangkan cakupan Golden Dome yang jauh lebih terbatas, atau jika asumsi CBO benar, proyeksi biaya yang dibuat pemerintahan Trump sangat tidak akurat. Kebenaran soal Golden Dome baru akan jelas setelah detail konkret dirilis. Ada satu aspek lain dari perkiraan CBO yang perlu disebutkan. Sebagus apapun angka 7.800 pencegat rudal di luar angkasa, ada keterbatasan pada seluruh jaringan tersebut. CBO menyatakan bagian berbasis luar angkasa dari proyeksi Golden Dome miliknya hanya bisa menangani 10 target sekaligus. Itu terlihat sangat sedikit, meski ada alasannya. Rudal balistik pada fase dorong hanya memberi waktu 3 hingga 5 menit bagi pertahanan udara untuk menjatuhkannya. Agar kubah emas dapat menjatuhkan rudal itu, ia harus berada di orbit rendah bumi antara 186 hingga 310 mil. Masalahnya, satelit di orbit rendah bumi tak bisa tetap di lokasi tertentu di planet ini. Mereka terus bergerak karena mengorbit pada jalur di ekuator dan dibatasi seimbang dari utara dan selatan sesuai kemiringan orbit yang ditentukan. Masalah yang ditimbulkan oleh hal ini adalah Amerika Serikat akan membutuhkan konstelasi satelit yang cukup besar di tempat-tempat yang tepat untuk meluncurkan pencegat rudal yang diperlukan guna menanggulangi ancaman rudal balistik. CBO memberi contoh, Amerika Serikat perlu 20 satelit pencegat luar angkasa di posisi tepat agar tiap pencegat bisa menembakkan 2 rudal untuk setiap 10 rudal balistik. Agar bisa mencegat lebih banyak rudal balistik secara bersamaan, Amerika Serikat perlu menambah satelit di luar angkasa. Hal ini membuat biaya terus naik, kemungkinan jauh melebihi 1,2 triliun dolar menurut CBO. Secara khusus disebutkan bahwa sekitar 30.000 satelit akan dibutuhkan untuk mendukung 7.800 pencegat rudal di luar angkasa selama 20 tahun. Jadi, Amerika Serikat memiliki tantangan yang harus dipecahkan di sini. Bagaimanapun, pemerintahan Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa kubah emas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh semua musuh potensial Amerika Serikat, termasuk Tiongkok dan Rusia. Perkiraan CBO tentang seperti apa sistem ini tampaknya lebih berfokus pada apa yang mereka sebut sebagai ancaman regional, seperti yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan Iran, di mana cukup mudah untuk memprediksi dari mana sebuah rudal balistik akan diluncurkan. Kesimpulan CBO sangat simpel. Golden Dome akan lebih baik dari apapun yang dimiliki Amerika Serikat saat ini. Namun mungkin tetap belum cukup menghadapi peluncuran besar-besaran rudal balistik dari salah satu rival Amerika yang paling menakutkan.
Tentu saja kita membutuhkan lebih banyak detail dari Gedung Putih mengenai rincian spesifik tentang apa yang mereka rencanakan dengan Golden Dome. Kita tahu tujuan sistem ini dan perkiraan CBO tentang seperti apa sistem ini seharusnya. Namun terkait detail teknis, Gedung Putih hanya membagikan beberapa kontrak tanpa banyak penjelasan lain. Defense Express melaporkan ada pembicaraan tentang Alikas akan memperkuat infrastruktur di bulan dan membangun pangkalan di bulan, menandakan ambisi pemerintahan Trump. Namun detail konkret masih sangat minim. Namun meskipun dengan semua catatan ini, musuh-musuh Amerika tetap takut dengan Golden Dome. Bukan hanya kami yang berkata begitu. Beberapa bulan setelah Amerika mengumumkan proyek ini, sebagian besar negara yang bisa dianggap sebagai musuhnya langsung bereaksi keras terhadap Golden Dome. Korea Utara mengecam ide itu, menyebutnya skenario perang nuklir luar angkasa yang mendukung dominasi unipolar Amerika Serikat, ciri khas kesombongan dan rasa benar sendiri Amerika. Omong besar dari negara yang dipimpin diktator tak waras dengan ambisi nuklir. Rusia dan Tiongkok juga menanggapi Golden Dome dengan pernyataan bersama, menyebutnya sangat mengganggu stabilitas dan mengklaim bahwa keberadaan Golden Dome sendiri akan memberikan dorongan lebih bagi negara lain untuk mengembangkan cara-cara kinetik maupun non-kinetik untuk melawan kubah tersebut. Namun pemahaman tentang sikap Tiongkok dan Rusia terhadap Golden Dome terlihat dari maknanya bagi aspek luar angkasa dalam peperangan masa depan. Situasi ini diperburuk oleh program Golden Dome Amerika yang mendorong penguatan persenjataan luar angkasa, termasuk pengembangan dan penempatan sistem intersepsi di orbit, sehingga luar angkasa menjadi arena penempatan senjata dan konfrontasi bersenjata menurut pernyataan bersama tersebut. Disinilah muncul ketakutan. Jika AETKSEK berhasil mewujudkan Golden Dome dalam konfigurasi apapun, Amerika akan mengambil lompatan besar di medan tempur masa depan. Kenyataan yang tidak ingin diungkapkan oleh Rusia maupun Tiongkok adalah bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah untuk menjadi kekuatan dominan di luar angkasa bersama Amerika Serikat. Baik TWZ maupun studi keamanan Georgetown menyatakan 3 negara telah uji senjata anti-satelit dalam beberapa tahun terakhir, dan musuh Amerika tampaknya sudah menempatkan pencegat rudal di luar angkasa. Tiongkok secara khusus sedang menguji apa yang diduga sebagai kemampuan orbit geosinkron bumi yang dapat mengancam sistem AIKIK Serikat, termasuk GPS dan infrastruktur peringatan dini rudal milik Amerika. Ketika Rusia dan Tiongkok merilis pernyataan bersama tentang tindakan AIKIK Serikat, mereka mungkin menyampaikannya seolah-olah Amerika mengganggu keseimbangan keamanan global. Sebenarnya, maksud mereka adalah tidak diberi kebebasan unggul dalam perlombaan perang antariksa. Institut Perang Modern di West Point merangkumnya dalam istilah peperangan tradisional. Mereka bilang selama perang, pihak konflik selalu mencari posisi lebih tinggi. Menguasai posisi lebih tinggi berarti menguasai pertempuran. Karena itu, benteng dibangun di puncak bukit. Ketinggian memberi pengawasan lebih baik dan memudahkan melawan musuh yang harus menguras tenaganya untuk mendatangi Anda. Intinya, itulah yang kini terlihat pada proyek seperti Golden Dome. Namun, dataran tinggi kini benar-benar berada di luar bumi. Institut tersebut berpendapat bahwa masa depan peperangan akan bergantung pada negara mana yang mampu menempatkan asetnya di luar angkasa sebelum musuh memiliki kesempatan untuk melawan atau bereaksi. Sifat peperangan mulai berubah. Apa yang dulunya murni bersifat strategis, kini semakin menjadi teknis. Itu sudah terjadi sejak lama. Sistem senjata modern muncul karena kemajuan teknologi pesat. Namun yang sedang dipersiapkan Amerika Serikat sekarang adalah peperangan yang akan terjadi di medan baru. Golden Dome dirancang untuk memberikan Amerika keunggulan awal di arena peperangan yang baru ini. Keberhasilan proyek ini tergantung pada seberapa besar komitmen Amerika Serikat, mengingat CBO memprediksi biayanya bisa membengkak. Apakah Golden Dome proyek mubazir atau terobosan dalam peperangan? Besar anggaran yang diusulkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tahun anggaran 2027 memang telah membuat banyak orang terkejut. Jika disesuaikan inflasi, proposal 1,5 triliun dolar ini sekitar 40% lebih tinggi dari anggaran 2026, yang juga jadi salah satu proposal pengeluaran pertahanan tertinggi dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, tersembunyi di dalam rincian permintaan dana besar dari Departemen Pertahanan ini, terdapat satu pos anggaran yang sangat penting, 54,6 miliar dolar untuk Defense Autonomous Warfare Group atau disingkat DOG. Pengeluaran ini secara efektif mengubah seluruh pendekatan Amerika Serikat terhadap konflik dunia. Dengan anggaran besar dan militer terkuat di dunia, Amerika Serikat secara efektif telah menulis ulang aturan perang. Begini caranya. Jika Anda belum pernah mendengar tentang DOG sebelumnya, Anda tidak sendirian. DOG adalah entitas baru, didirikan tanpa banyak sorotan pada akhir tahun 2025. Anggarannya untuk tahun fiskal 2026 tergolong sederhana, yaitu 225 juta dolar.
mudah terlewat di antara pos-pos anggaran lainnya. Namun permintaan sebesar 54,6 miliar dolar untuk DOG di tahun fiskal 2027, yang berarti peningkatan 24.000% dibanding tahun sebelumnya, benar-benar tidak mungkin terlewatkan. Itu jumlah sangat besar, bahkan untuk permintaan anggaran pertahanan terbesar sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan, jumlah itu setara dengan pendapatan tahunan perusahaan multinasional raksasa seperti American Airlines, Intel, atau Uber, atau PDB negara-negara seperti Latvia, Kamboja, atau Bahrain. Atau yang relevan, jumlah itu lebih besar dari seluruh permintaan anggaran tahun fiskal 2027 untuk Korps Marinir Amerika Serikat, yaitu 52,8 miliar dolar. Dan merupakan salah satu pos terbesar dalam anggaran. Jadi DOG jelas merupakan upaya yang sangat diprioritaskan. Memang, anggaran sebesar ini yang diminta untuk sebuah organisasi yang bahkan belum ada 18 bulan sebelumnya, belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern. Tapi sebenarnya apa itu DOG? Dan bagaimana semua uang itu akan digunakan? Seperti namanya, Defense Autonomous Warfare Group dimaksudkan sebagai program akuisisi, pengembangan, dan integrasi Pentagon yang akan mengordinasikan operasi drone, pesawat, dan kapal di semua domain peperangan. Pembentukannya pada dasarnya merupakan evolusi dalam cara militer Amerika Serikat mendekati peperangan otonom, meskipun tidak pada tingkat komando terpadu seperti Komando Luar Angkasa pada tahun 2019 atau Komando Siber pada tahun 2017. Sebaliknya, DOG mencerminkan perubahan prioritas dalam akuisisi dan integrasi. Dengan logika yang mencerminkan penekanan yang semakin besar, seperti yang diwakili oleh organisasi-organisasi sebelumnya. Kongres mengesahkan komando khusus tersebut karena pendekatan tiap cabang militer yang terfragmentasi di bidang luar angkasa dan dunia maya telah menciptakan redundansi atau celah berbahaya seiring waktu. Saat ini berbagai upaya Amerika Serikat dalam sistem otonom tak berawak dan kecerdasan buatan di berbagai cabang militernya berpotensi menciptakan risiko yang sama. Pembentukan DOG merupakan upaya untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. Kontrol terpusat ini diharapkan memperlancar pengembangan sistem otonom militer Amerika Serikat, memastikan tiap cabang militer tidak mengejar tujuan atau standar teknis yang saling bertentangan. Namun yang lebih penting, pembentukan DOG menunjukkan niat Amerika Serikat untuk tetap menjadi kekuatan militer dominan dan menghindari tertinggal saat peperangan berubah secara fundamental. Seperti yang telah ditunjukkan secara jelas oleh perang di Ukraina dan Teluk Persia, drone kini mendominasi peperangan di semua lini. Setidaknya 70% kerugian peralatan dan personel di kedua pihak, Rusia dan Ukraina, kini diperkirakan disebabkan oleh drone. Drone otonom yang dikendalikan AI tampaknya menjadi ranah berikutnya. Jadi sangat masuk akal bagi AS Serikat untuk memprioritaskan sistem-sistem ini secara berani. Manfaatnya sudah jelas. Sistem otonom yang dikendalikan AI memberikan kecepatan operasional, presisi, dan keamanan yang lebih baik bagi militer dengan meminimalkan risiko bagi personel di zona pertempuran. Sistem ini mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi pengenalan target, dan memungkinkan misi kompleks di lingkungan berbahaya bagi personel manusia. AI beroperasi dengan kecepatan mesin, mempercepat siklus Observe, Orient, Decide, Act atau OODA, dan memproses sejumlah besar data lebih cepat daripada analis manusia. Hasilnya, deteksi dan respons ancaman yang lebih cepat. Seperti yang telah dibuktikan oleh penerapan perangkat lunak Project Maven dari Palantir oleh Amerika Serikat, algoritma pembelajaran mesin meningkatkan pengenalan dan klasifikasi target. Hal itu mengurangi kesalahan manusia dan potensi kerusakan kolateral dengan memberikan identifikasi ancaman yang lebih konsisten dan akurat. Di balik layar, AI juga menawarkan penghematan biaya operasional dan optimalisasi logistik. Pemeliharaan prediktif berbasis AI memberitahu operator kapan perlu perbaikan dan sebagainya. Mengurangi waktu henti peralatan, sementara pengawasan dan logistik otomatis mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk pemantauan dan pengiriman pasokan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di medan perang, drone otonom di darat, laut, dan udara dapat melakukan tugas-tugas yang membosankan, kotor, dan berbahaya, seperti pembersihan rute, penjinakan bom, dan pengintaian. Hal ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan menurunkan jumlah korban di pihak sendiri. Teknologi baru seperti kawanan drone kini mampu berkoordinasi secara otonom untuk mengalahkan pertahanan musuh atau beroperasi di wilayah yang sulit dimasuki, melampaui kemampuan metode perang tradisional. Implikasinya jelas, jika Amerika Serikat ingin memperpanjang dominasinya secara militer dan penguasaan yang cepat, maka integrasi mendalam sistem berbasis AI otonom benar-benar sangat penting. Tapi ada satu kendala.
Tanpa kontrol terpadu atas seluruh ekosistem drone, dari produksi, pengadaan hingga penempatan, tingkat keberhasilan dan efisiensi drone seperti di Ukraina akan jauh lebih sulit dicapai. Jadi, seperti yang bisa Anda duga, militer di seluruh dunia sedang bergerak untuk membentuk layanan, komando, atau organisasi khusus sistem tak berawak di dalam jajaran mereka. Ukraina adalah yang pertama. Pasukan Sistem Tak Berawak atau SBS secara resmi didirikan pada 11 Juni 2024. Ini adalah cabang layanan sistem tak berawak khusus pertama di militer dunia dan sangat produktif. Pada akhir tahun 2025, pasukan ini melakukan 100.000 hingga 120.000 misi drone setiap bulan. Rusia juga memiliki pasukan sistem tak berawak khusus, yaitu VBS, yang juga merupakan singkatan dari pasukan sistem tak berawak, hanya saja dalam bahasa Rusia, bukan Ukraina. VBS didirikan pada 12 November 2025, sekitar 17 bulan setelah Ukraina. Namun, berbeda dengan SBS, VBS diklasifikasikan sebagai cabang tempur, bukan sebagai cabang layanan independen. Sementara SBS beroperasi sebagai cabang tersendiri di Angkatan Bersenjata Ukraina, resimen-resimen VBS secara dinamis ditempatkan pada satuan-satuan pasukan darat, angkatan laut, atau pasukan lintas udara. Namun bukan berarti Rusia tidak serius soal komando dan kendali drone seperti Ukraina. Inovasi Ukraina memaksanya melakukan hal serupa. Dokumen perekrutan yang bocor menunjukkan target 78.800 personel operasi drone pada akhir tahun 2026, dengan rencana untuk akhirnya memperluas hingga hampir 210.000 orang. Tiongkok, Iran, dan Korea Utara mengambil pendekatan yang berbeda terhadap masalah yang sama. Program drone Korea Utara dikelola secara terpusat di bawah Kompleks Teknologi Aeronautika Tak Berawak, sebuah organisasi khusus di dalam Departemen Industri Amunisi. Namun, kendali operasional yang sebenarnya tampaknya terfragmentasi. Sementara itu, Iran telah mengintegrasikan drone secara besar-besaran ke dalam semua aspek militernya. Tetapi strategi pertahanan mosaiknya menekankan desentralisasi yang memungkinkannya terus menembakkan drone dan rudal dari seluruh penjuru negara. Seolah tak terganggu sedikit pun, meski sebagian besar komandan mereka telah tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Pendekatan Tiongkok berbeda lagi, namun bisa dibilang paling mendekati model Rusia. Alih-alih membentuk cabang militer sistem tak berawak khusus, Tentara Pembebasan Rakyat telah menjadikan inteligentisasi sebagai prioritas modernisasi sejak tahun 2020. Rencananya adalah mengintegrasikan sistem tak berawak dan otonom di semua 5 matra dan 5 komando teater, namun tampaknya tanpa komando terpadu yang terpusat. Apakah itu keputusan strategis atau mereka hanya lebih lambat dibandingkan AES belum jelas. Namun yang jelas, AES telah memilih model yang terpusat dan DOJ adalah hasilnya. Sekarang, konsep DOJ tidak muncul begitu saja entah dari mana. Sebagian besar ini adalah perpanjangan dan konsolidasi dari program-program militer Amerika Serikat sebelumnya menjadi satu kesatuan yang lebih kohesif dan kuat. Yang paling utama diantaranya adalah program Replikator. Inisiatif Replikator diluncurkan pada Agustus 2023 oleh mantan Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks. Program ini bertujuan untuk mengerahkan ribuan drone otonom berbiaya rendah yang dapat dikorbankan berbasis sistem AI di berbagai domain pada Agustus 2025, terutama untuk menghadapi pertumbuhan militer Tiongkok. Ratusan ribu drone serang satu arah diperkirakan akan tersedia pada tahun 2028. Namun, alih-alih mencapai tujuannya untuk mengerahkan ribuan sistem, program ini menghadapi berbagai masalah dan dilaporkan hanya berhasil mengerahkan ratusan unit saja pada tanggal target. Beberapa sistem replicator dilaporkan tidak dapat diandalkan atau terlalu mahal. Beberapa diproduksi terlalu lambat sehingga tidak bisa dibeli cukup banyak, sementara lainnya tidak berfungsi sesuai harapan. Pentagon juga dilaporkan kesulitan menemukan perangkat lunak yang mampu mengendalikan banyak drone dari berbagai perusahaan secara efektif dan terkoordinasi untuk menemukan atau menyerang target. Seperti akan kita lihat, arsitektur perangkat lunak terpadu berbasis AI ini bukan sekedar keinginan. Ini benar-benar menjadi inti dari cara baru berperang yang terinspirasi oleh DOJ. Memang, lapisan komando dan kontrol perangkat lunak untuk armada otonom heterogen adalah salah satu subkategori utama pengeluaran dalam permintaan 54,6 miliar dolar itu. Sekarang, di The Military Show, kami menggali lebih dalam untuk memberikan gambaran yang lebih besar kepada Anda. Kami tidak hanya mengulang-ulang berita utama yang sama seperti saluran lain. Kami menyaring informasi simpang siur untuk menghadirkan kisah nyata dan mengapa itu penting.
Berlangganan saluran ini agar selalu mendapat info terbaru. Mari kita uraikan apa yang ingin diterima oleh Departemen Pertahanan sebagai imbalan atas investasinya sebesar 54,6 miliar dolar. Kategori pengeluaran pertama adalah kelanjutan dan perluasan portofolio replikator yang diwarisi, yaitu drone serang satu arah berukuran besar, kapal permukaan tanpa awak, dan kendaraan bawah laut tanpa awak. Analisis industri telah menyebutkan target lebih dari 200.000 sistem otonom di seluruh lini DOG dan dominasi drone pada tahun fiskal 2028. Dominasi drone adalah inisiatif paralel yang bersifat pelengkap terhadap DOG di bawah strategi perang otonom yang lebih luas dari Pentagon. Perbedaan utama antara keduanya adalah DOG berfokus pada drone besar, sedangkan dominasi drone berfokus pada drone kecil. Keduanya merupakan operasi serangan dan pertahanan untuk melawan drone. Satuan Tugas Gabungan Antari Instansi 401 atau disingkat JI-GATF 401 adalah organisasi yang bertanggung jawab atas program dominasi drone. Seperti DOG, ini adalah organisasi baru yang didirikan pada Agustus 2025. Dan bagaimana interaksinya dengan DOG merupakan bagian penting dari keseluruhan, seperti yang akan kita bahas nanti. Kategori kedua pengeluaran DOG adalah perangkat lunak komando dan kontrol berbasis AI yang sudah disebutkan, dan ini mungkin yang paling krusial. Kegagalan replicator mengamankan sistem tersebut dianggap sebagai salah satu kelemahan utama arsitektur awal inisiatif ini. Hampir mustahil untuk mengordinasikan kawanan drone yang terdiri dari berbagai drone dari berbagai produsen dalam sebuah struktur komando dan kontrol yang holistik tanpa sistem seperti itu. Ya, hampir mustahil, tapi mungkin tidak sepenuhnya mustahil. Pentagon sedang secara aktif mencari solusinya. Sebagai contoh, pada Januari 2026, mereka meluncurkan Autonomous Vehicle Orchestrator Prize Challenge yang bertujuan untuk menemukan perangkat lunak pengoordinasi kawanan drone seperti itu dengan total hadiah maksimal sebesar $100 juta. Namun setelah perangkat lunak yang tepat ditemukan, investasi dasar untuk komando dan kontrol kemungkinan besar akan mencapai beberapa miliar dolar selama program 5 tahun penuh. Itu masuk akal mengingat tingginya biaya untuk menyediakan daya komputasi yang dibutuhkan oleh AI kelas atas dan bagaimana AI dimaksudkan untuk menjadi inti dari operasi DOG. Sekarang, fakta bahwa AI menjadi inti dari DOG sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Amerika Serikat dengan cepat mengintegrasikan AI ke dalam militernya di semua lini, tapi integrasi AI di DOG berbeda. DOG memperlakukan AI sebagai aset tempur utama, bukan sekedar alat pendukung. Ini menandai pergeseran besar dari pengadaan perangkat keras ke model peperangan berbasis perangkat lunak dan AI. Langkah ini didasari pelajaran pahit dari Ukraina, Iran, dan kegagalan program replikator. Sebelumnya, Pentagon lebih menekankan pada perangkat keras, tetapi kenyataannya perangkat keras itu hanya sekunder dibandingkan perangkat lunak AI yang menggerakkannya. Sebagai hasilnya, strategi DOG saat ini memperlakukan kecerdasan buatan dan otonomi fisik sebagai duet dinamis, dengan perangkat lunak sebagai aset strategis utama. Tujuannya adalah menerjunkan kawanan cerdas, di mana AI memungkinkan pengambilan keputusan, koordinasi, dan adaptasi otonom dengan kecepatan mesin. Itu sangat tergantung pada kualitas perangkat lunak, lebih dari perangkat yang dikendalikannya. Untuk mempermudah proses pengembangan perangkat lunak berbasis AI guna mengorkestrasi dan memusatkan operasi sistem tak berawaknya, DOG juga menerapkan arsitektur sistem terbuka modular atau MOSA serta DoD Data Decrease Protocol. Secara sederhana, DOG mewajibkan semua platform menyediakan antarmuka standar untuk integrasi pihak ketiga dan mendukung pembaruan jarak jauh. Tujuannya adalah memungkinkan iterasi secepat dunia komersial, menjadi terobosan besar dari siklus akuisisi pertahanan tradisional. Agak kontroversial, DOG sangat berbeda dari norma AI sipil dengan menolak model yang memiliki pembatasan etika yang ketat. Model cloud dari Anthropic telah banyak digunakan oleh militer Amerika Serikat dan kabarnya digunakan selama operasi Amerika Serikat untuk menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Namun di bawah tekanan publik, Anthropic kemudian mengajukan keberatan tentang penggunaan cloud secara bebas untuk tujuan militer. Dalam waktu singkat, perusahaan itu ditetapkan sebagai risiko rantai pasokan oleh Departemen Perang Amerika Serikat. Selain itu, sebagai konsekuensi dari insiden ini, seperti yang diuraikan dalam strategi AI DoD Januari 2026, DOJ sekarang menuntut model untuk penggunaan yang sah, yang bebas dari penyesuaian ideologis atau kebijakan penggunaan yang membatasi yang dapat mengurangi efektivitas tempur. Itu termasuk produk dari perusahaan seperti Palantir, yang manifesto terbarunya menolak pembatasan etis pada penggunaan AI. Memang, jika melihat dari manifesto tersebut, Palantir adalah mitra yang ideal untuk DOJ.
Seperti disebutkan sebelumnya, perangkat lunak Project Maven sudah banyak digunakan militer Amerika Serikat. Poin utama manifesto seperti hard power abad ini akan dibangun di atas perangkat lunak, serta elit rekayasa wajib berpartisipasi dalam pertahanan negara, menunjukkan keselarasan ideologis dan operasional yang kuat dengan DOG. Sekarang kategori ketiga dari aktivitas DOG adalah simulasi perang, eksperimen, dan pengembangan konsep operasional. Seperti yang dijelaskan oleh Laksamana Samuel Paparo di Forum Pertahanan Nasional Reagan pada Desember 2025, lini ini mencakup latihan tembak langsung di wilayah Amerika Serikat dan simulasi yang dilakukan melalui lingkungan Enders Foundry. Enders Foundry adalah satu dari 7 proyek PSP yang diluncurkan Departemen Pertahanan sebagai bagian strategi percepatan AI yang diumumkan Januari lalu. Dinamai berdasarkan novel Ender's Game, proyek ini berfokus pada penciptaan umpan balik yang lebih erat antara pengembangan simulasi atau SimDev dan operasi dunia nyata atau SimOps. Tujuannya untuk menguji, menyempurnakan, dan menyesuaikan taktik dengan cepat terhadap musuh berbasis AI. Seperti di Ukraina, tindakan balasan terhadap teknologi musuh bisa diaktifkan dalam 4-8 minggu setelah diperkenalkan. Kecepatan dan kualitas umpan balik serta iterasi menjadi kunci keberhasilan operasional berkelanjutan. Ini membawa kita ke kategori keempat sekaligus terakhir pengeluaran Departemen Pertahanan, yang juga kemungkinan jadi yang terbesar dan paling berdampak di militer Amerika Serikat. Konsolidasi. Secara khusus, konsolidasi program sistem tak berawak matra yang sudah ada di bawah satu otoritas departemen. Di satu sisi, ini sangat masuk akal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, konsolidasi semacam ini meminimalkan ketidakcocokan antar matra dan memastikan doktrin yang kohesif, terutama untuk kill chain dan manajemen pertempuran yang didukung AI. Di sisi lain, konsolidasi ini berarti mengambil wewenang dari matra yang saat ini mengendalikan aspek-aspek program tak berawak dan AI Amerika Serikat untuk dipindahkan di bawah naungan DOG. Dan jika melihat sejarah, penataan ulang institusi besar seperti itu kemungkinan besar akan memicu perlawanan institusional. Proses serupa terjadi pada Organisasi Inisiatif Pertahanan Strategis atau SDIO. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1984 untuk mengawasi program Star Wars, sebuah inisiatif pertahanan berbasis luar angkasa pada era Perang Dingin yang bertujuan melindungi Amerika Serikat dari serangan rudal balistik nuklir. SDIO yang mengkonsolidasikan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bekerja dengan cara yang hampir sama seperti yang dibayangkan untuk DOG dalam sistem tak berawak milik Amerika Serikat. Namun hal itu mendapat perlawanan dari dalam lembaga pertahanan Amerika Serikat. Jadi kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan serupa karena beberapa aspek konsolidasi kekuasaan DOG. Apakah kantor program DOG memiliki kekuatan institusional untuk mempertahankan konsolidasi di tengah perlawanan masih menjadi pertanyaan. Presiden SDIO menunjukkan bahwa konsolidasi semacam itu bisa berhasil jika didukung oleh pejabat politik tingkat atas, didanai dengan cukup, dan menghasilkan hasil operasional yang terlihat dalam jangka waktu yang wajar. DOG sudah mengamankan 2 hal pertama. Yang ketiga seharusnya terjawab dalam 18 bulan ke depan. Jika digabungkan, jelas bahwa DOG berada di jalur untuk menjadi inisiatif teknologi pertahanan andalan Presiden Donald Trump di masa jabatan keduanya. Namun, sejarah yang akan menilai apakah ini berhasil atau tidak. Cabang eksekutif telah mengambil keputusannya. Dalam aturan baru peperangan, AI menjadi sangat penting dan persaingan mengenai otonomi adalah yang paling krusial untuk era saat ini. Militer yang pertama dan paling baik menguasainya akan menang, dan DOG adalah langkah paling ambisius dan konkret Amerika Serikat menuju kemenangan sejauh ini. Selama bertahun-tahun, militer Amerika Serikat mengakui potensi sistem tak berawak dan otonom. Namun menurut beberapa kritikus, belum cukup berinvestasi pada teknologi ini. Investasi sebesar 54,6 miliar dolar dalam 1 tahun fiskal seharusnya bisa membungkam para kritikus tersebut. Namun, menurut beberapa orang seperti Jenderal David Petraeus, mengeluarkan uang untuk perangkat lunak dan perangkat keras saja tidak cukup. Petraeus pernah memimpin pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di Irak, Afghanistan, dan menjadi direktur CIA. Dia mengutip pengamatan mantan Menteri Pertahanan Bob Gates bahwa tantangan utama sistem tak berawak adalah penyediaan personel untuk mengoperasikannya. Menyediakan personel untuk mengoperasikannya secara efektif tak hanya butuh personel terampil, tapi juga bidang karir, jalur pelatihan, dan kerangka institusional untuk mendukung operasi jarak jauh. Sebuah drone tanpa aturan penggunaan, perubahan besar pada struktur kekuatan, operator dan unit yang terlatih, pemimpin yang terdidik,
sistem pemeliharaan, integrasi intelijen dan kebijakan personel sama sekali bukanlah sebuah sistem senjata, katanya. Itu hanya aset di lembar kerja. Namun kurang dari 2% investasi di DOG diarahkan pada doktrin dan integrasi. Unsur-unsur yang menurutnya akan menentukan apakah sisa investasi tersebut menghasilkan kekuatan tempur atau hanya inventaris yang mahal. Dia memperingatkan bahwa meskipun ada mekanisme DOG yang luas, AS tetap perlu menerapkan perubahan organisasi dan doktrin yang cepat seperti yang terlihat di Ukraina. Dia menekankan bahwa hanya sedikit ilmuwan yang benar-benar mengintegrasikan kemampuan otonom secara penuh. Namun itu tetap akan jadi titik balik besar. Melalui DOC, dominasi drone, dan program lain, AS tetap menganggarkan dana lebih besar dari pesaingnya untuk perangkat keras yang dikendalikan dari jarak jauh dan otonom, serta mengembangkan teknologi lebih canggih. Skala ekonomi yang dihasilkan dari organisasi terpusat DOG seharusnya memberikan keunggulan kompetitif tambahan. AS masih memimpin perlombaan AI meski kesenjangannya dengan Tiongkok makin cepat menyempit. Namun, seperti disarankan Petraeus, asimetri penentu mungkin bukan pada skala, melainkan pada kecepatan pengalaman operasional diubah menjadi adaptasi. Militer AS mengoperasikan 11 kapal induk jauh lebih banyak daripada negara lain di dunia. Landasan udara terapung yang sangat besar ini adalah yang memungkinkan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia, ribuan mil dari tanah dan pantainya sendiri. Mereka memberikan fleksibilitas operasional yang tak tertandingi, mampu melakukan misi tempur, pengawasan, penangkalan, dan keamanan hampir di mana saja. Mereka baru saja mendapat peningkatan luar biasa. Sebuah senjata futuristik bergaya fiksi ilmiah, Locust Laser, dirancang untuk melawan, bisa dibilang, ancaman terbesar di medan perang abad ke-21, yaitu drone. Senjata baru ini secara harfiah dapat membakar kendaraan udara tak berawak, UAV, hingga jatuh dari langit, melelehkan komponen struktural mereka dan merusak sistem-sistem penting hanya dalam sekejap mata. Dan ini adalah tambahan yang sangat berharga bagi kapal induk Amerika Serikat karena ancaman drone semakin meningkat setiap harinya. Selama ini, Angkatan Laut Amerika Serikat belum punya solusi cerdas dan hemat biaya untuk masalah ini. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2023, sebuah kapal perang Amerika senilai $1 miliar tiba-tiba mendeteksi puluhan ancaman di layar radarnya saat berlayar di perairan Laut Merah. Ancaman-ancaman itu bukan hanya rudal jelajah atau jet musuh. Itu adalah drone dan rudal jelajah yang dioperasikan oleh pemberontak Houthi di Yaman. UAV murah produksi massal ini harganya di bawah $50.000 per unit, tapi mampu membawa bahan peledak cukup untuk merusak hampir semua target di jalurnya. Dan pada hari itu, beberapa kapal komersial serta kapal perang Amerika berada di garis tembak mereka. Kru Angkatan Laut harus bereaksi dengan cepat. Dan tanpa pilihan lain yang tersedia, mereka terpaksa mengandalkan sistem pertahanan tradisional kapal, yaitu rudal pencegat. Rudal-rudal ini tidak dirancang untuk menghadapi drone. Rudal-rudal ini hanya dibuat untuk menghancurkan pesawat tempur musuh, pembom atau rudal lain, biasanya aset penting dan mahal yang sering bernilai jutaan atau bahkan puluhan juta dolar. Rudal pencegat juga sering dihargai setidaknya $1 juta, kadang-kadang jauh lebih mahal. Ketika Anda menargetkan pesawat tempur dengan rudal pencegat, efektivitas biaya bukanlah masalah besar. Sangat masuk akal untuk menembakkan amunisi senilai beberapa juta dolar ke udara jika itu berarti menjatuhkan jet musuh yang nilainya jauh lebih tinggi. Tapi ketika Anda menggunakan rudal jutaan dolar untuk menghancurkan drone seharga $50.000, itu adalah perhitungan yang sangat berbeda. Bayangkan sebuah kapal perang atau kapal induk harus menghadapi kawanan drone, masing-masing terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan UAV kamikaze. Itu akan menghabiskan rudal senilai ratusan juta, bahkan miliaran dolar hanya dalam hitungan minggu. Itu tidak berkelanjutan, bahkan untuk Amerika Serikat yang memiliki anggaran militer terbesar di dunia. Sebaliknya, jika ingin menghadapi drone, Anda harus mencari cara yang lebih murah dan efisien. Itulah pelajaran yang dipetik Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pasukan pertahanan Ukraina sering menghadapi banyak drone Rusia, namun mereka memakai langkah pertahanan hemat biaya untuk menembak jatuhnya. Mulai dari menara otomatis AI, kelompok penembak bergerak, drone pencegat, hingga perangkat pengacau peperangan elektronik, EW Jammer. Dan industri pertahanan Amerika Serikat terus memantau situasi di Ukraina dengan cermat, belajar dari para pembela Kiev, meneliti data untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana caranya. Pasukan Amerika dapat meniru atau mengembangkan taktik Ukraina untuk meningkatkan kemampuan kontra drone mereka sendiri, karena drone akan tetap ada.
Ini bukan sekadar fase atau taktik sementara yang akan segera usang. Drone adalah masa kini dan masa depan peperangan seperti yang kita kenal dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Drone sangat murah dibuat, biayanya jauh lebih rendah dibanding rudal jelajah, balistik, atau bom berpemandu, namun sangat efektif mengeliminasi pasukan musuh, merusak infrastruktur, dan menciptakan kekacauan dimanapun digunakan. Kita telah melihatnya di Ukraina dan Timur Tengah, dan banyak militer dunia kini mengembangkan drone generasi baru dengan hulu ledak lebih besar, motor lebih baik, AI lebih cerdas, dan kemampuan yang belum pernah ada. Tiongkok misalnya telah mengembangkan teknologi swarm otonom yang luar biasa yang memungkinkan puluhan drone secara harifiah untuk mencari, mengidentifikasi, melacak, dan menyerang target dengan hampir tanpa intervensi manusia sama sekali. Tidak ada yang bisa mengabaikan meningkatnya pentingnya UAV, terutama Amerika Serikat, yang telah menjadi kekuatan militer terkuat di dunia selama beberapa generasi. Untuk mempertahankan posisinya di puncak peringkat, Amerika Serikat tidak hanya harus mengembangkan pasukan drone-nya sendiri, tetapi juga menemukan cara terbaik untuk melawan dan menghancurkan drone musuh, baik di udara, di darat, maupun terutama di laut, karena Angkatan Laut Amerika Serikat harus menghadapi ratusan ancaman drone dan rudal yang masuk di Laut Merah saja antara Oktober 2023 hingga Januari 2025. Jumlah itu hanya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dengan pasukan seperti Houthi yang dengan mudah mampu memproduksi drone gaya Samah atau Qasaf dalam jumlah besar dengan harapan dapat membanjiri lawan mereka dan membombardir kapal perang serta gugus tempur kapal induk Amerika. Seperti yang telah dijelaskan, mengandalkan rudal untuk menghentikan serangan kawanan drone bukanlah solusi yang layak. Selain harganya yang sangat mahal, bahkan kapal perang terbesar pun hanya dapat membawa sejumlah rudal dalam satu waktu. Akhirnya, mereka akan kehabisan amunisi dan jadi sasaran empuk. Namun bagaimana jika kapal-kapal itu memakai pertahanan berbeda? Sebuah senjata yang murah digunakan, efektif melawan semua jenis UAV, dan tidak pernah kehabisan amunisi. Disinilah laser locust berperan. Dan meskipun terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah, ini sangat nyata dan sudah mulai dipasang di kapal induk Amerika saat ini. Memang, pada tanggal 20 April, Warzone bersama dengan media berita militer lainnya melaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah memasang dan menguji sistem laser Locust di kapal induk kelas Nimitz USS George H.W. Bush. Ini diyakini pertama kalinya Angkatan Laut aktif memakai teknologi ini di kapal induk. Ini tampaknya bagian dari perubahan strategi jangka panjang Angkatan Laut menuju senjata energi terarah. Dengan Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caudill mengatakan kepada wartawan pada Januari 2026 bahwa dia ingin melihat lebih banyak kapal perang Amerika dilengkapi dengan sistem laser, dan agar laser tersebut menjadi garis pertahanan pertama dan utama terhadap ancaman jarak dekat. Tujuan saya, jika sesuatu ada di garis pandang kapal, solusi pertama kami adalah energi terarah. Sementara berita tentang Locust di George H.W. Bush baru muncul pada April 2026, diyakini bahwa pengujian sebenarnya telah dilakukan pada awal Oktober 2025. Angkatan Laut merilis foto sistem itu di lokasi beserta keterangan positif. Selama acara penembakan langsung, sistem senjata laser Locust (LWS) secara efektif mendeteksi, melacak, menyerang, dan menetralkan beberapa kendaraan udara tak berawak, menandai pencapaian penting menuju penerapan kemampuan energi terarah yang operasional. Siaran pers dari AeroVironment, perusahaan pertahanan yang mengembangkan Locust, memberikan rincian lebih lanjut. Demonstrasi sukses dari sistem senjata laser Locust (LWS) yang dipaletkan di atas kapal USS George H.W. Bush CVN-77 pada Oktober 2025 dilakukan bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Kantor Kemampuan Cepat serta Teknologi Kritis Angkatan Darat Amerika Serikat (RCCTO). Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa sistem laser energi tinggi Pellet Locust (PEL) berhasil melacak, menyerang, dan menetralkan beberapa drone target, menandai tonggak penting menuju penerapan kemampuan energi terarah operasional di semua domain dan platform. Perusahaan menyatakan uji coba berhasil ini membuktikan Locust adalah inovasi yang tidak bergantung pada platform, mampu beralih mulus dari instalasi tetap hingga platform bergerak berbasis darat, seperti pada kendaraan taktis ringan gabungan JLTV dan kendaraan regu infanteri ISV, hingga lingkungan dinamis dan menuntut dari kapal induk yang sedang bermanuver. Fakta tersebut sangat penting karena berarti Locust dapat secara efektif dikerahkan hampir di mana saja yang dibutuhkan Amerika Serikat, baik di darat maupun di laut.
Ini dapat dipasang di kapal perang masa depan, kapal induk generasi berikutnya sebagai sistem pertahanan standar, dan kendaraan darat yang berstandar tinggi di berbagai lingkungan. Sebelum kita membahas cara kerja dan kemampuan sistem ini, Anda sedang menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, sekarang waktunya. Sekarang, elemen utama dari Locust adalah senjata energi terarah laser yang ditempatkan di dalam sebuah turret yang juga dilengkapi dengan kamera video elektrooptik dan inframerah bawaan. Kamera-kamera ini bertugas menemukan, mengidentifikasi, dan melacak target saat memasuki jangkauan sistem. Berbagai sensor tersier, termasuk radar frekuensi tinggi dan sistem deteksi sinyal frekuensi radio pasif, juga diintegrasikan ke dalam Locust, membantu mengarahkan dan mengendalikan laser yang diperkirakan memiliki daya sekitar 20 kW. Itu memang berada di kisaran bawah spektrum daya laser, tetapi jangan terkecoh. Laser Locust masih sangat mampu menghancurkan drone kecil dengan mudah, bahkan masih bisa ditingkatkan dayanya. Faktanya, sistem ini sudah pernah didemonstrasikan dengan daya yang sedikit lebih besar, yaitu 26 kW, dan mungkin bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi, meskipun belum jelas seberapa tinggi secara teori bisa dicapai, sambil tetap mempertahankan bentuk dan desainnya yang sekarang. Angkatan Laut bukan satu-satunya cabang militer Amerika Serikat yang bereksperimen dengan teknologi futuristik menarik ini. Pada bulan Desember 2025 lalu, laporan mengkonfirmasi bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat telah menerima pengiriman laser Locust yang dipasang di atas palet, serta sistem tambahan yang telah dipasang pada kendaraan taktis dan kendaraan regu infanteri, JLTV dan ISV. Korps Marinir telah aktif menunjukkan minat untuk mengakuisisi sistem Locust berbasis JLTV. Namun berita terbaru tentang Locust di kapal induk adalah pertama kalinya kita secara resmi melihat Angkatan Laut memakai teknologi ini. Ini adalah langkah yang menarik, tetapi tidak mengejutkan jika Anda mempertimbangkan berbagai keuntungan yang dibawa oleh laser ini. Pertama, ada keuntungan dari segi biaya. Meskipun sistem Locust itu sendiri tidak murah, dengan satu unit seharga sekitar $8 juta, lasernya justru sangat terjangkau. AeroVironment menyebut satu tembakan energi hanya sekitar $5 dan cukup untuk menjatuhkan drone. $5 untuk menyingkirkan ancaman bernilai $50.000. Itu luar biasa. Jauh lebih baik daripada memakai rudal seharga $1 juta untuk hal serupa. Ada juga fakta penting bahwa laser tidak seperti senapan, sistem pertahanan udara konvensional, pembom dan peluncur roket tidak akan pernah kehabisan amunisi. Mereka menawarkan kapasitas magazin tak terbatas selama daya dan pendinginan cukup untuk operasional. Sistem ini dapat terus menembak sesuai kebutuhan. Tidak perlu mengisi ulang, tidak perlu pasokan ulang, tidak perlu kembali ke markas dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membawa lebih banyak amunisi ke dalam sistem. Itu sangat penting, terutama dalam menghadapi ancaman drone, karena drone sangat murah dan mudah dibuat dalam jumlah besar. Kita telah melihat kelompok seperti Houthi mengirimkan puluhan drone sekaligus. Rusia bahkan telah melangkah lebih jauh di Ukraina, kadang-kadang mengirim hampir 1.000 drone hanya dalam satu malam. Anda tidak bisa melawan jumlah sebanyak itu dengan amunisi tradisional. Anda membutuhkan senjata yang bisa menembak secara sering, murah, dan tanpa jeda atau gangguan di antara setiap tembakan. Itulah sebabnya laser sangat berharga saat ini. Locust juga memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sistem ini sudah terlihat dalam beberapa format, seperti sistem palet dan kontainer yang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, serta sistem yang dipasang pada kendaraan. Locust yang terlihat di kapal George H.W. Bush cukup didorong ke dek lalu diikat dalam hitungan menit. Dan itu berarti sistem-sistem ini dapat dengan mudah dipasang atau dilepas sewaktu-waktu, tergantung pada kebutuhan misi. Perlu dicatat, ini hanya salah satu dari beberapa sistem energi terarah yang sedang diteliti dan diuji Angkatan Laut serta cabang angkatan bersenjata Amerika lain. Pada tahun 2024 misalnya, laporan mengungkapkan bahwa Angkatan Laut telah menguji sistem Helios, yaitu laser energi tinggi dengan sistem penyilau optik dan pengawasan terintegrasi di atas kapal perusak peluru kendali kelas Arleigh Burke USS Preble. Sekitar 3 kali lebih kuat dari Locust, Helios memiliki daya 60 kW dan dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem tempur Aegis milik Angkatan Laut yang sudah ada. Sistem ini mampu membutakan ancaman musuh yang pada dasarnya berarti membutakan sensor dan kamera mereka serta membakarnya, memanaskan komponen penting mereka melalui pancaran energi terfokus hingga akhirnya terlalu panas dan gagal berfungsi. Dalam pengujian, sama seperti Locust, Helios terbukti sangat efektif dalam menghadapi dan menetralkan UAV. Dan sama seperti Locust, meskipun sistemnya sendiri cukup mahal, biaya penggunaan Helios sebenarnya hampir tidak ada.
Amerika Serikat juga tengah mengembangkan sistem laser yang lebih besar dan kuat. Pada Juni 2025 misalnya, sebuah proyek bernama Songbo diumumkan dengan tujuan menciptakan sistem laser berkekuatan 400 kW. Itu sekitar 7 kali lebih kuat dari Helios dan 20 kali lebih kuat dari Locust. Mampu menghadapi dan menghancurkan bukan hanya drone, tapi juga ancaman lain seperti rudal jelajah hingga kapal kecil. Menyebut teknologi ini revolusioner terlalu meremehkan karena potensinya hampir tak terbatas. Menurut Laksamana Kodel, peningkatan daya membuat kemampuan menyerang, menjaga daya pada target, dan efektivitas laser semakin baik. Dengan semua itu, laser tetap memiliki masalahnya sendiri. Jika mereka sempurna, mereka sudah akan digunakan secara luas di seluruh militer Amerika Serikat, bukan masih dalam tahap pengujian atau eksperimental. Salah satu masalahnya, misalnya, adalah satu sistem laser hanya bisa menyerang satu target pada satu waktu. Itu menjadi masalah ketika kita berbicara tentang menghadapi kawanan drone yang sangat banyak, yang mungkin terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan target, semuanya bergerak dengan kecepatan tinggi. Walau hanya butuh sepersekian detik menembakkan laser, sistem tetap memerlukan waktu mengunci, melacak target, dan menghitung tembakan setiap kali digunakan. Selain itu, kelemahan senjata laser secara umum, setidaknya dalam bentuknya saat ini, adalah semakin jauh berkas laser dari sumbernya, semakin lemah pula kekuatannya, karena berkas tersebut mulai menyebar atau melebar yang mengurangi kepadatan dan intensitasnya. Atmosfer juga berperan dalam hal ini, menyerap atau menyebarkan cahaya saat ia bergerak. Dalam istilah pertempuran, itu berarti agar laser memiliki peluang terbaik untuk menjatuhkan ancaman musuh, mereka harus memiliki daya yang sangat besar di sumbernya, atau mereka hanya boleh menembak ketika target mereka berada cukup dekat. Selain itu, laser juga dipengaruhi oleh cuaca dan faktor lingkungan lainnya. Asap, debu, dan hujan semuanya dapat mengganggu daya dan akurasi laser, sehingga semakin mengurangi jangkauannya dan membatasi efektivitasnya. Lalu ada fakta bahwa sistem-sistem ini juga memiliki komponen yang cukup sensitif. Misalnya, laser sering membutuhkan optik yang sensitif agar dapat berfungsi dengan baik. Ada keraguan soal daya tahan komponen seperti itu jika dipasang di belakang kapal perang dan harus lama di laut, terkena cuaca serta udara asin. Meskipun ada masalah-masalah ini, laser seperti Locust pasti akan digunakan lebih luas dan lebih aktif di tahun-tahun mendatang. Tugas insinyur dan pengembang militer terbaik dunia adalah mencari cara mengatasi atau mengakali keterbatasan mereka. Dan dengan beberapa pakar terbaik yang sudah menangani hal ini, ditambah dengan keinginan yang jelas di tingkat tertinggi untuk integrasi laser yang lebih banyak di Angkatan Laut dan seterusnya, kemungkinan besar Amerika Serikat akan memimpin dalam hal ini. Selain itu, ini hanyalah salah satu dari banyak cara Angkatan Laut meningkatkan kapal perangnya, kapal perusak, dan kapal induknya agar lebih tahan terhadap drone. Sekali lagi, terinspirasi dari Ukraina, Amerika Serikat juga telah mulai menguji dan menerjunkan drone interceptor. Pada bulan Maret 2025 lalu misalnya, 3 kapal perusak Arleigh Burke di gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford terlihat menggunakan sistem peluncur baru, tidak hanya untuk rudal, tetapi juga untuk drone. Tepatnya, drone Raytheon Coyote Block 2 dan Anduril Roadrunner M. Keduanya adalah interseptor anti-drone yang dirancang khusus dengan satu tujuan utama, memburu dan menghancurkan drone musuh sebelum mereka sempat menyerang target mereka. Dan keduanya sangat hebat dalam tugasnya. Misalnya, Coyote dapat mencapai kecepatan puncak hingga 370 mil per jam. Di dalamnya, terdapat hulu ledak fragmentasi seberat 4 pon dengan sumbu proksimitas. Dan begitu Coyote cukup dekat dengan drone musuh, hulu ledak itu akan meledak, menghancurkan Coyote itu sendiri, dan drone musuh apapun yang kurang beruntung berada di area tersebut. Roadrunner bisa dibilang bahkan lebih baik. Sebagai drone interceptor bermesin turbojet ganda, Roadrunner bisa diluncurkan, melacak target, dan mencegat UAV musuh dengan kendali manual atau otonom lewat AI-nya. Roadrunner bisa kembali ke pangkalan jika tak menemukan target tepat waktu. Drone ini dapat mendarat, mengisi bahan bakar, lalu berangkat lagi berburu. Dengan harga $500.000, drone ini memang mahal, tapi tetap jauh lebih murah dari rudal interceptor. Dan dengan bentuk pertahanan unik seperti ini, di kapal induk dan kapal perangnya, Angkatan Laut Amerika Serikat benar-benar memasuki era baru. Sebuah era yang tidak lagi ditentukan oleh ukuran hulu ledak atau harga rudal, melainkan oleh sistem yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan apapun sebelumnya. Sekarang, Anda bisa mempelajari inovasi militer Amerika Serikat lainnya yang menarik di video ini, yang membahas dugaan penyebaran drone pengintai rahasia di atas Iran.
Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana salah satu perangkat keras Amerika yang lebih konvensional, jet tempur F-22, telah terbukti menjadi pesawat tempur terhebat dan paling dominan di dunia. Dan untuk analisis militer, wawasan serta laporan berita terbaru lainnya, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show hari ini.